semua bisa menambah wawasan dari berbagai macam narasumber, dari berbagai macam sudut pandang, sehingga kita terisi dan terkayakan dengan berbagai macam informasi yang saya pikir harus terus diupdate. Apalagi mengingat kami ini, Kohati PBHMI adalah organisasi mahasiswa yang dituntut kalau dalam hal perannya adalah sebagai agent of control gitu, baik dalam isu-isu regional, nasional, juga internasional. Kemudian yang kedua adalah bahwa target dari diskusi sudut pandang ini yang saya harapkan dari teman-teman kajian dan advokasi bukan hanya berhenti di forum-forum diskusi, tapi ada tindak lanjutnya sehingga bisa berkomunikasi lanjut dengan para narasumber, dan seterusnya teman-teman juga yang berkesempatan hadir pada hari ini bisa terus keep in touch sehingga diskusi ini tidak hanya berhenti di forum-forum forum-forum diskusi seperti ini. Dan terakhir, secara singkat, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua dijaga kesehatannya, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan setelah pandemi berlalu kita bisa berjumpa secara langsung dan bisa taking action lebih real gitu, insya Allah. Mungkin itu dari saya mewakili dari Kohati PBHMI. Salam dari Ketua Umum karena beliau masih berhalangan hadir untuk bisa hadir langsung menyampaikan sambutannya. Selamat berdiskusi, selamat untuk buka hati, buka pikiran, dan berdiskusilah dengan berdialektikalah dengan terbuka di forum sudut pandang ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Sekretaris Umum Kohati PBHMI, Ayunda Imayati kalian. Baik, teman-teman peserta diskusi dan juga narasumber pada malam hari ini, berkenaan dengan agenda diskusi sudut pandang pertama ini, kita akan membahas topik terkait dengan perempuan, kekerasan dan perceraian. Tentunya ada 3 poin yang kemudian menjadi fokus dalam diskusi pada malam hari ini, yang mana ketiga poin tersebut memiliki berkesinambungan atau memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Tentunya dalam kondisi konflik, peperangan akan selalu melahirkan kekerasan, baik itu dialami oleh laki-laki dan perempuan. Namun di dalam perang ataupun konflik, tentunya perempuan cenderung mengalami 2 jenis kekerasan yang bisa kita tahu bahwa pertama yang dialami oleh perempuan, selain kekerasan yang itu dilakukan terhadap mereka, yang juga dilakukan pada laki-laki, artinya ini bisa dialami oleh laki-laki ataupun perempuan, yang biasa kita sebut sebagai dignified violence atau kekerasan yang bermartabat, artinya ini dia dianggap atau masuk sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan juga dikecam oleh banyak pihak. Namun perempuan juga mengalami bentuk kekerasan kedua, yang ini pelanggaran hak asasi manusia, karena pelanggaran ini dilakukan terhadap mereka yang dalam konteksnya adalah berbusuk. Perdamaian, keterlibatan perempuan dalam perang ataupun konflik tidak hanya terjadi pasca konflik, namun juga pada saat konflik berlangsung atau perang itu berlangsung. Tentunya dengan sejarah yang cukup panjang dari konflik yang terjadi di Palestina dan juga Israel, pada malam hari ini kami ingin membuka ruang dialog untuk kita sama-sama belajar, berdiskusi, dan melihat dari beragam sudut pandang. Tentunya kami sudah menghadirkan 2 narasumber, ada Mbak Monik dan Mbak Tia, untuk kemudian mengupas tuntas persoalan perempuan, kekerasan, dan juga proses perdamaian. Dalam hal ini studi kasusnya adalah di Israel dan Palestina. Untuk pertama kali, tadi mungkin sudah dihantarkan oleh Sekretaris Umum Kohati PBHMI. Selanjutnya saya ingin mempersilahkan untuk narasumber pertama kita kepada Mbak Monik. Halo Mbak Monik. Iya. Oke, Mbak Monik, terkait dengan diskusi pada malam hari ini, ketika kita berbicara soal kekerasan perempuan, kekerasan dan juga proses perdamaian, apalagi kita mengambil studi kasus di Israel dan juga Palestina, tentunya banyak literatur yang bisa kita baca, baik itu artikel atau basicnya ada riset dan lain sebagainya. Tentunya kita melihat
banyak atau kita bisa membaca sejarah yang cukup panjang terkait dengan perang atau konflik yang terjadi di Israel dan juga Palestina. Tentunya kita juga melihat atau membaca bagaimana perjuangan perempuan mengalami kekerasan dan lain sebagainya. Akhirnya kita muncul pertanyaan, Mbak Monik, mengapa kemudian metode kekerasan itu selalu muncul, selalu terjadi begitu aja dalam kondisi konflik atau perang ini memang senjata yang kondisi konflik, dan bagaimana sebenarnya dari sudut pandang Mbak kasus kekerasan yang dilakukan dan juga bagaimana proses perdamaian yang terjadi di sana. Silakan Mbak Monik. Iya, terima kasih sebelumnya kepada Kohati HMI yang sudah mengundang saya. Terima kasih. Saya tidak nyangka ya dapat undangan dari HMI. Ini benar-benar prestasi karena ada teman saya yang dari PMI aja bilang, wah Mbak Monik hebat banget nih HMI, kami aja di PMII nggak berani katanya. Jadi salut Mbak ya Monik, buat... sebelum itu mungkin boleh dong perkenalan terlebih dahulu. Mungkin ada banyak teman-teman di sini yang mungkin belum mengenal Mbak Monik, sampai tadi kenapa nggak berani mengundang Mbak Monik dan lain sebagainya. Mungkin kita apa ya namanya pernafasan terlebih dahulu, mungkin bisa memperkenalkan diri kepada kita semua. Iya, terima kasih. Iya, nah itu dia. Mungkin kalau saya ini orang biasa-biasa aja. Saya wartawan, sudah 18 tahun. Nah, cuma memang akhirnya saya keceblos gitu ya ke isu ini karena saya punya pengalaman beberapa tahun lalu, tahun 2013 tepatnya, saat saya masih bekerja di sebuah stasiun TV, saya membuat liputan tentang komunitas Yahudi dan ternyata acara liputan saya yang hanya 20 menit dan dimuat jam 11 malam itu ternyata menjadi isu nasional karena dianggap saya mengganggu ke stabilitas nasional oleh sebuah kelompok ormas gitu ya. Jadi saya dilaporkan ke KPI dan saya juga dilaporkan ke Menko Polkam. Nah, jadi saya yang semula hanya berpikir Israel itu hanya sebagai ada kaitannya dengan iman gitu ya, sebagai tanah perjanjian bagi agama saya. Nah, tiba-tiba saya diperhadapkan ke konteks atau isu yang menurut saya, loh kok kayak gini ya, saya waktu itu sudah jadi wartawan selama 10 tahun, tapi kok saya baru ngeh ternyata ada isu seperti ini dan bahkan sampai saya dilaporkan gitu. Ya udah akhirnya saya belajar gitu ya dan saya akhirnya membuat yayasan pada tahun 2016 untuk mengedukasi. Itu sih tujuannya. Oke, baik. Tujuannya mengedukasi. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya, saya boleh sharing materi nggak ya? Share screen boleh? Oke, boleh Mbak Monik boleh. Hanya sedikit kok supaya agak kelihatan profesional. Oke ya. Oh iya, terima kasih sebelumnya buat Ibu dosen, Bu Tia. Belum kenal saya. Salam kenal Bu Tia. Ya, saya share screen ya. Permisi. Ya, salam kenal juga. Ya, jadi ini yang saya mau share. Karena tema kita adalah perempuan, kekerasan, dan proses perdamaian. Nah, yang saudara-saudara lihat, ini cewek semua ya. Jadi yang saudari-saudari semua lihat, ini adalah sebuah demo damai, unjuk rasa damai antara orang-orang Israel dan orang-orang Palestina, gitu ya. Nah, ini akan saya perlihatkan. Nah, sebelumnya untuk kita memahami dulu nih, kalau saya karena saya berbicara sebagai seorang yang mengedukasi tentang Israel, nah saya ingin memberitahukan bahwa di Israel perempuan itu punya banyak sisi positif gitu ya, karena mereka bisa jadi apa saja di Israel, termasuk perempuan Arab gitu ya, nggak hanya perempuan Yahudi. Dan bahkan di Israel ada yang namanya hakim syariah dan hakimnya itu hakim perempuan gitu dan dipilih oleh menteri kehakiman yang waktu itu adalah perempuan juga namanya Ayelet Saket.
Nah, dia ini yang mengangkat seorang menteri kehakiman perempuan untuk pengadilan syariah khusus agama Islam di Israel. Nah, tetapi juga di masyarakat Arab Israel perlu kita ketahui bahwa sekitar 1,8 juta warga negara Israel itu adalah orang Arab ya, bukan orang Yahudi, tetapi orang Arab. Sementara orang Yahudinya sekitar mungkin sekitar 6 jutaan. Jadi dari total penduduk 9 juta, hampir 2 juta adalah orang Arab. Gitu. Nah, orang-orang Israel Arab yang perempuan itu masih mengalami kekerasan gitu ya terhadap mereka di domestik, di tingkat domestik di rumah dalam hal ini dan juga di tingkat komunitas. Jadi kelemahannya itu masih ada kekerasan terhadap perempuan. Nah, kita kenal sekarang ada dua wajah. Perempuan kita kenal sebagai seorang yang kodrat perempuan adalah keibuan dan juga tangguh. Dan kalau seorang ibu melihat bahaya, maka dia akan melindungi anaknya. Nah, ini yang terjadi, foto yang terjadi misalnya waktu konflik kemarin selama 11 hari. Nah, begitu ada alarm bahaya, sirene bahaya, maka mereka harus melindungi anaknya. Nah, sebaliknya perempuan juga tidak takut gitu ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana seorang perempuan Palestina berdemo gitu ya di perbatasan Israel Gaza. Nah, ini meskipun tentara segini banyak itu nggak ada artinya gitu ya untuk perjuangan. Jadi perempuan ada dua kodrat, keibuan dan tangguh. Nah, kemudian perempuan juga bisa bersikap keras. Makanya di Israel wamil wajib militer itu juga bagi perempuan meskipun waktunya hanya 2 tahun bukan 3 tahun seperti laki-laki. Dan kalau di Israel orang Arab Israel boleh pilihan gitu ya, boleh jadi wamil boleh tidak. Tapi yang Yahudi harus wamil gitu. Kenapa? Karena memang orang pemerintah Israel tidak ingin sesama Arab itu berperang. Arab Israel melawan Arab Palestina, mereka tidak mau. Nah, jadi perempuan bisa memegang senjata. Tetapi juga di Palestina misalnya mereka bisa juga memegang batu gitu ya. Jadi perlawanannya bisa berbentuk mungkin dalam persepsi kita yang di Indonesia ini adalah bentuk kekerasan gitu. Tetapi buat mereka itu adalah bentuk perlawanan. Ya, itu dia. Nah, tetapi juga perempuan bisa membawa perdamaian. Contohnya adalah si Livni ini, Menteri Luar Negeri Israel yang terlibat dalam negosiasi-negosiasi dalam kurun waktu 2007 sampai 2014. Lalu ada dari sisi Palestina, Hanan Asrawi. Nah, ini dia terlibat dalam kesepakatan Oslo, kesepakatan Madrid, dan sebagainya. Baru-baru ini Hanan Asrawi keluar dari PLO karena tidak cocok lagi dengan Presiden Palestina. Nah, sementara di Israel sendiri ada banyak, ini ada beberapa saja yang saya sampaikan, LSM yang menjadi saya katakan pemburu perdamaian karena mereka berupaya ada perdamaian dan mereka ini adalah orang-orang Israel dan orang-orang Arab. Arab. Robert, bawah. Coba. Terima kasih, Rianda. Iya, mungkin bagi teman-teman peserta. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang mengupayakan atau berusaha supaya ada perdamaian. Misalnya ada Women Wage Peace, perempuan yang mengupayakan perdamaian. Lalu ada Tech for Peace gitu ya. Mereka bagaimana mereka menggunakan teknologi untuk membuat perdamaian. Lalu ada Creativity for Peace. Lalu ada Two Neighbors dan ini ada Bidan for Peace gitu ya. Jadi sebetulnya banyak sekali inisiatif-inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri dan dari kalangan perempuan untuk berdamai. Karena apa ya? Karena memang perempuan inilah yang bisa paling mungkin untuk bisa menjadi pembawa damai gitu ya di manapun, gak hanya di Israel Palestina, termasuk juga di negeri kita sendiri dalam konteks SARA gitu misalnya ada konflik horizontal SARA. Nah, ini semuanya perempuan bisa berperan.
Nah, yang terakhir, sayangnya dari referensi yang ada saya baca, tercatat ya dari kesepakatan damai sekitar 1860 kesepakatan damai sepanjang 1990 sampai 2019, ternyata yang mereferensikan atau merujuk ke perempuan, anak dalam kesepakatan-kesepakatan damai itu hanya 20%. Jadi ini kita tuh tersisih gitu ya. Dan ini benar-benar perlu peningkatan gitu ya, karena seringkali yang menjadi korban pasti perempuan dan anak gitu, tetapi justru pada saat ada kesepakatan damai mereka hanya dirujuk hanya 20%. Nah, sementara itu juga penting sekali bagi para perempuan itu sendiri gitu loh sebetulnya untuk memang mendorong atau terlibat dalam upaya-upaya damai. Karena apa? Karena perdamaian itu untuk anak-anak gitu kan, anak-anak kita sendiri gitu. Kita nggak akan mau anak kita mati sia-sia. Nah, ini yang dikatakan oleh si Golda Meir. Golda Meir bilang perdamaian akan tercapai jika orang-orang di Palestina lebih mencintai anak-anak mereka daripada mereka membenci kita gitu, membenci orang-orang di Israel. Kenapa? Karena dengan demikian mereka akan berusaha menghindari perang gitu ya. Kita masing-masing orang tuh akan berpikir nggak mau perang deh daripada nanti anak saya kenapa-kenapa gitu, kurang lebih bahasa gampangnya. Nah, bagaimana kita di Indonesia? Kita di Indonesia masalahnya kita selalu berfokus pada pernyataan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 100% saya setuju. Tetapi masalahnya waktu keadaan saat ini kita nyatakan kondisi tersebut atau kita mengutip pembukaan undang-undang itu tidak relevan lagi karena Palestinanya sudah merdeka tahun 1988 gitu ya. Karena itulah kita harus maju, move on, menjadi Indonesia menjadi ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan juga rujukannya adalah berdasarkan perdamaian abadi gitu. Jadi jangan sampai kita kelupa, cara kita fokus di pembukaan alinea pertama, kita lupa di ayat alinea selanjutnya. Dan apalagi sekarang Menteri Luar Negeri kita seorang perempuan juga gitu ya. Tentu harusnya lebih mudah memahami tentang perdamaian ini. Nah, terakhir ini ada satu pesan menarik ya yang mungkin saya bisa perlihatkan. Izin share 2 menit saja. Ini 2 menit. Ini kisah seorang ibu yang saya temui waktu saya ke Israel, ke Yerusalem. Dia kehilangan anaknya karena diculik. Tetapi dengarkan apa yang dia katakan. Menyentuh sekali kalau menurut saya ya. Pesan damai aktivis perdamaian Israel untuk Indonesia. Managed to get a phone call out of the car and say we were kidnapped. There was a recording of that phone call because it reached the police headquarters. And at some point in time, we were given the opportunity, while the kids were still missing, to listen to that recording. And I knew I was very focused. I knew I was telling myself, you can always fall apart later. And I was very scared of listening to that recording. Though I thought it's very important that I didn't know if I'll recognize my son's voice or what's going to happen. We were very happy they came. We would love to have these connections grow. Next time we hear people talking about the apartheid state, I don't know. It's not what I see anywhere. To meet people from all over, and thinking of you people in Indonesia.
wishing that we share a story of connection, of friendship, of caring, and just manage together to create a better world. Thank you. Salam damai dari Fakta. Ya, itu tadi kisahnya. Dan Pesan damai. Dan terakhir saya mengajak semua yang ada di acara hari ini, Raja Daud, Raja Israel berkata, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Jadi kalau di dalam tradisi Yahudi, tradisi Paskah Yahudi, mereka selalu berkata tahun depan di Yerusalem. Nah, saya mengajak saudara-saudari semua yang ada di Zoom ini tahun depan ke Yerusalem. Anda bisa datang ke Al-Aqsa, Anda bisa datang ke Masjid Kuba Emas. Jadi sekian dari saya dan semoga kita semua menjadi inisiator-inisiator perdamaian. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Mbak Monik, luar biasa sekali tadi pemaparan dari Mbak Monik. Minimal pada malam hari ini tentunya kita juga ingin membuka ruang dialog, artinya tidak hanya dari satu sudut pandang, karena mungkin Mbak Monik juga concern dalam hal ini adalah konflik Israel dan juga Palestina. Mbak Monik, tapi satu yang ingin saya tanyakan, berarti selama ini mulai dari awal konflik dan juga sampai hari ini yang mungkin kemarin juga rame-ramenya konflik Israel dan juga Palestina, artinya perempuan-perempuan Israel juga mengharapkan atau mengupayakan adanya perdamaian yang dilakukan oleh kedua negara tersebut ya Mbak Monik ya? Iya, jelas sekali pastinya. Kenapa? Karena memang mereka itu hidupnya tuh di negara yang sangat kecil wilayahnya. Mungkin kalau kita di Indonesia, kita tuh menganggap Israel dan Palestina itu besar. Tidak, itu kecil banget. Israel sama Palestina itu mungkin kayak Jakarta sama Depok sebelah-sebelahannya gitu ya. Dan kalau misalnya terjadi perang, bisa dibayangkan jaraknya itu rudal itu bisa nyampe ke rumah masing-masing tuh ya di kedua sisi ya dalam hitungan detik gitu ya. Dan bayangin kalau kita punya anak, saya punya anak 2, bagaimana caranya saya menyelamatkan anak 2 gitu ya dalam hitungan detik gitu. Saya pernah mengalami namanya kerusuhan Mei, dan itu tuh saya punya bayi waktu saya kerusuhan Mei. Saya harus menyembunyikan anak saya di kolong gitu ya, di tengah masa yang saya dengar sudah makin mendekat. Itu saja saya paniknya luar biasa. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana kaum ibu di sana sangat-sangat rindu supaya damai sehingga tidak ada lagi perang, tidak ada lagi konflik gitu. Dan inilah sebetulnya yang perlu sekali, penting sekali kita sadari bersama bahwa di Gaza pun gitu ya, di Palestina pun mereka semua tuh sebetulnya kalau melihat orang Yahudi keseharian itu tuh baik-baik semua gitu ya. Saya pernah ke wilayah tepi barat, saya memang belum pernah ke Gaza ya, karena memang nggak boleh gitu ya. Saya nggak boleh masuk ke sana karena pemerintah kalau isi visa gitu mereka tidak bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu ya. Saya ngeri juga ya kalau gitu. Nah, tapi saya pernah ke tepi barat kan dikuasai oleh Fatah. Kalau Gaza dikuasai oleh Hamas. Nah, kalau saya ke tepi barat, saya ketemu dengan karyawan karyawan Palestina yang bekerja di pabrik Israel misalnya. Mereka baik banget gitu. Jadi kan nggak mungkin mereka mau perang. Gitu loh. Oke. Mbak Monik, lantas bagaimana dengan mungkin ada beberapa artikel yang kemudian saya pernah baca dari berbagai sumber bahwa juga ada puluhan perempuan Palestina yang kemudian melaporkan bahwa adanya interrogator dari Israel atau mungkin kita bisa katakan sebagai kelompok-kelompok yang bersenjata dari Israel yang kemudian mengancam adanya pemerkosaan dan juga menjadikan praktek-praktek yang mempermalukan secara seksual. Apakah memang metode-metode seperti itu real terjadi dan juga masih terjadi hingga hari ini, Mbak Monik? Nah, itu sesuatu yang menurut saya tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena gini, orang beragama Yahudi itu sama persis dengan orang Muslim. Artinya, laki tidak boleh menyentuh perempuan yang tidak muhrimnya. Saya tidak bisa bersalaman dengan orang Yahudi
yang ortodoks gitu. Dia nggak bisa salaman sama saya harus hanya begini aja gitu. Nah itu, dan tentara-tentara pun ada yang Yahudi gitu kan. Jadi nggak mungkin mereka ada sampai memperkosa, nggak boleh banget gitu. Karena apa? Karena memang di aturan secara hukum ya, pelanggaran terhadap kesalahan kecil seorang tentara itu mereka akan diproses secara militer, di penjara bisa-bisa mereka. Dan hukumnya sangat jelas, sangat tegas. Jadi mungkin ada baiknya kita kalau mendapatkan artikel, kita harus pertama tahu sumbernya dari mana. Oke. Gitu ya. Dan kedua, kalaupun dia adalah NGO, LSM, kita harus tahu NGO ini basicnya apa bukan basic. Dia ini melihatnya benar-benar kedua sisi atau hanya salah satu gitu ya. Karena tentu saja kita susah sekali memverifikasi data laporan karena kita nggak bisa ke Gaza gitu ya. Kita nggak bisa kita dari Indonesia, kita susah gitu ya. Kayak saya nih mencari narasumber korban susah banget gitu. Untuk bertanya langsung, benar nggak kalian mendapatkan pelecehan misalnya? Nggak bisa, nggak mudah. Karena itu betul-betul kita perlu satu verifikasi data, verifikasi informasi laporan kekerasan tersebut gitu ya. Nah, kalaupun memang benar ada kekerasan, saya yakin 1000% bahwa pasti dunia internasional tidak akan diam. Mereka pasti akan menyeret si tentara, misalnya tentara, atau menyeret kalau dia warga sipil itu pasti juga dibawa ke ranah hukum. Jadi tidak mudah lari gitu ya di dalam konteks ini. Baik. Oke, baik, terima kasih Mbak Monik. Iya, mungkin nanti kita akan bisa lanjut dalam sesi tanya jawab atau lebih panjang nanti ketika teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan dalam sesi diskusi. Selanjutnya saya ingin geser terlebih dahulu ke Mbak Tia. Ya. Halo Mbak Tia. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Mbak Tia. Mbak Tia berkenaan dengan tema diskusi pada malam hari ini terkait dengan perempuan, kekerasan, dan juga proses perdamaian. Tadi mungkin di awal Mbak Monik juga sudah menjelaskan panjang kali lebar. Mungkin ada beberapa case yang mungkin lebih dilihat dari sudut pandang Israel dan bagaimana perempuan Israel dan juga Palestina juga mengupayakan adanya proses-proses perdamaian dan lain sebagainya. Sekarang mungkin dari sudut pandang Mbak Tia, mungkin melihat dari perspektif proses perdamaian atau dan lain sebagainya. Dipersilahkan Mbak Tia. Baik, terima kasih De Agnia. Selamat malam Dinda HMI semua. Saya senang pertama kali bisa ada kesempatan di PBHMI. Sudah sejak lama ya, baru kemarin ada kesempatan di HMI Bandung. Jadi saya dari Kohati Bandung. Kemudian tahun berapa ya saya ke PBHMI, itu lama sekali, itu waktu saya jadi jurnalis ya. Kemudian dari jurnalis saya pindah haluan ke sebagai pengajar sekarang di Linus University dengan prodi hubungan internasional dan fokus saya di Middle East Studies. Jadi memang betul-betul baik tulisan ataupun penelitian saya di bidang Timur Tengah. Saya sempat, Mbak Monik, salam kenal juga ya. Saya sempat di Israel juga selama 1 bulan. Jadi tahun 2016-2017 saya dapat invitation dari Tel Aviv University untuk mengikuti workshop seluruh dunia. Saya juga tidak tahu kenapa saya yang harus diundang, karena mungkin perempuan, mereka alasannya karena perempuan. Kemudian saat itu yang hadir seluruh profesor dari seluruh dunia, ada sekitar 20 orang, dan dari Asia hanya 3 negara, Cina, kemudian India dan Indonesia, dan dari Indonesia itu adalah saya. Saya sempat bertanya ke mereka, kenapa harus saya yang diundang? Saya merasa saat itu masih S2, masih S2, kemudian saya tidak begitu, saya tidak merasa menjadi expert gitu ya. Hanya saja itu tadi, saya mendorong kepada Dinda-Dinda HMI untuk teruslah menulis, karena ternyata Israel mengundang saya, terutama workshop ini tidak ada kaitannya dengan persoalan konflik ya, karena kalau akademisi itu kita pure betul-betul relationship di bidang knowledge gitu ya, jadi bodo amat gitu, I don't care with the konflik gitu ya. Jadi memang saya sebagai akademisi dan memang sebagai orang yang fokus di Middle East, tahun 2017 saya ke sana,
Kemudian apa namanya, paspornya sudah pasti tidak dapat stempel, jadi kita langsung turun di Ben Gurion. Dan ya mereka baik sekali begitu ya, dan memang kita memang profesional secara keilmuan gitu ya. Dan mereka tahu saya itu dari tulisan saya di Jakarta Post tentang ISIS di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia gitu ya, tentang radikalisme di Indonesia. Jadi mereka tertarik dengan tulisan saya sehingga di-invite oleh pihak mereka, dan itu tadi ya, kita betul-betul fokus seminar dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam, Mbak Monik ya, di Tel Aviv itu. Jadi kepala tuh rasanya pecah gitu ya, dan partner saya itu seluruh expert, seluruh dunia. Bayangkan Anda dari Stanford, dari Harvard University, dari Ivy League, apa namanya, Amerika. Sementara saya siapa gitu, dan mereka bertanya, what is the mean of the BINUS University gitu kan. Saya menerangkan arti kata makna BINUS gitu saat itu ya. Bina Nusantara, like people, saya sampai bingung gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah ya, Tuhan memberikan kesempatan open my eyes, langsung secara real mengetahui kondisi di sana. Jadi sepulang dari sana memang luar biasa. Saya sih merasa ini berkah dari Allah ya, sebagai muslim gitu, karena ya media mulai terus menginvite baik televisi ataupun radio dan apa namanya, website baik internasional ataupun nasional, untuk kita sharing bersama begitu. Nah, Dek Agnia, saya nunggu nih, mana nih PBHMI gitu ya, saya sudah warawiri di mana-mana nih, nggak undang-undang nih, mahal sekali gitu ya Mbak Monika. Saya bersyukur ya malam ini bisa berbagi mengenai konflik Palestina-Israel. Dan ketika kemarin terjadi serangan, saya iseng sebetulnya di Facebook share tentang konflik Palestina-Israel ini. Di luar dugaan ada sekitar 500 yang reshare kembali apa yang saya tulis. Jadi saya betul-betul apa adanya, menjelaskan apa yang saya saksikan di depan mata, memberikan penjelasan berdasarkan literasi, bukan katanya, bukan hoax, tapi betul-betul buku-buku yang saya baca. Dan ada 168 buku terbaru dari Kementerian Luar Negeri Indonesia yang selalu supply ke saya mengenai dari perspektif teori HI dan juga dari apa namanya, dari konflik-konflik yang terjadi di Middle East, termasuk juga konflik Israel Palestina begitu. Saya bersyukur untuk itu, begitu banyak orang yang perhatian mengisi kepala saya, sehingga itu tadi saya tidak katanya, tapi saya bahagia Mbak Moni. Dulu saya tahun 2016 saya on air di El Sinta sebagai pembicara, dikafir-kafirkan, apalagi saya dari BINUS, katanya dosen Cina gitu ya, dosen kafir gitu. Karena kalau radio kan nggak kelihatan, saya muslim, saya anak pesantren, saya 6 tahun di pondok. Saya bahasa Arab juga lancar, Farsi juga bisa, dan saya sempat mengunjungi Iran dan Suriah juga. Jadi ada pergeseran norma sekarang, ada pergeseran perspektif dari Indonesian people sekarang melihat bahwa kalau saya bicara sekarang tidak dikafirkan, minimal itulah gitu ya. Jadi kalau di media misalnya di CNN ataupun di El Sinta, mereka mau berdialog gitu ya, dan ini memang harus diakhiri konflik ini gitu. Jadi kita berjuang bersama lah. Kalau tadi Mbak Monik secara detail menjelaskan mengenai gender, kaitannya tentang perempuan, bagaimana peran perempuan dalam perdamaian, termasuk sebenarnya Zipilipni ini salah satu tokoh favorit saya juga, karena licin dia berpolitisi ya, berpolitik begitu di Israel ya. Beberapa kali kiprahnya sangat nampak. Saya pikir kalau tidak ada dia sih nggak tahu Israel ya, salah satunya gitu ya. Salah satunya gitu. Jadi saya mungkin tidak akan dari perspektif gender ya, Dinda, karena memang itu bukan bagian saya. Jadi saya tadi agak melongo aja gitu dengerin Mbak Monik. Tapi itulah apa namanya, ilmu itu di situ. Kita bertemu dengan berbagai narasumber. Kita kajiannya adalah politik ekonomi Timur Tengah. Sementara Mbak Monik fokus di tentang perempuan dan perdamaian, itu luar biasa. Nah kalau di BINUS ada sendiri tuh, kalau perempuan dan perdamaian ya, dosennya ada lagi dan yang fokusnya ada lagi gitu. Oke, langsung saya share screen ya. Mungkin ini saya pernah apa namanya, sampaikan juga di beberapa apa namanya, sudah terlihat? Iya, sudah Mbak. Oke. Di beberapa kesempatan diskusi, jadi saya mulai mungkin lebih kepada politik Timur Tengah atau konflik Israel Palestina sendiri. Oke.
kita mulai dari memahami konflik Palestina-Israel dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena ini penting. Kita sekarang menjadi negara yang sendirian untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara negara-negara Arab yang sudah melakukan perang dengan Israel, kalau agak susah ya. Oke, ini adalah the last info atau informasi terbaru mengenai gencatan senjata atau ceasefire antara Israel dan Palestina. Jadi dari hasil gencatan senjata itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah Israel bersikap kompromi terhadap persoalan Al-Aqsa dan Sheikh Jarrah. Ini kemarin konflik yang terjadi terbaru itu adalah gara-gara Sheikh Jarrah. Jadi ada isu bahwa sebetulnya ini bukan persoalan Al-Aqsa, tapi selalu ketika terjadi konflik di Palestina itu digiringnya ke Al-Aqsa. Mungkin ini sangat seksi untuk di-share di Indonesia, mungkin ya, atau di belahan dunia manapun yang konsen dengan fokus dengan konflik Palestina-Israel. Sebetulnya ini berawal dari Sheikh Jarrah, sebuah tempat yang kabarnya ini merupakan ada proyek bisnis real estate gitu ya. Entah siapa yang tidak kebagian, akhirnya meledak konflik, tapi digiring ke arah Al-Aqsa begitu. Kemudian yang kedua adalah hasil gencatan senjata tersebut atau ceasefire adalah blokade Gaza dibuka atas saran PBB demi perekonomian masyarakat Gaza. Akhirnya mereka masing-masing mengklaim bahwa mereka sudah menang begitu ya. Menurut saya sih bukan menang. Ini tidak permanen, ini akan terjadi lagi dan yang sengsara atau yang terbunuh nanti masyarakat sipil. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Ini adalah bentuk penjajahan. Masyarakat sipil akan terus banyak yang terbunuh, tapi mereka masing-masing dari pihak Israel ataupun dari pihak Gaza di bawah pemerintahannya Hamas merasa oh ini saya yang menang nih, ini saya yang menang. Terus akan melakukan perang. Jadi ini sementara saja gitu, yang disebut ceasefire ini sementara saja. Nah, ini yang kita sesalkan. Bukan berarti selesai sebetulnya, tapi nanti ini akan terjadi lagi. Gitu. Mediator yang terlibat saat ceasefire terjadi itu ada UN, Mesir, Qatar, Amerika Serikat. 3 negara ini kita lihat dari UN, Mesir, Qatar, Amerika Serikat adalah negara-negara yang punya peran dominan ya di perdamaian Palestina-Israel. Mesir karena memang punya border atau perbatasan dengan pihak Palestina langsung, jadi kalau ada satu lorong bawah tanah perjuangan orang-orang Hamas, kalau ditutup selesai itu mereka itu di Gaza ya. Kemudian Qatar itu juga merupakan orang yang mensuplai Hamas di Gaza gitu ya. Itulah kenapa Qatar dituding oleh Amerika Serikat dan pihak Saudi Arabia sebagai negara yang mendukung terorisme gitu. Jadi terorisme tapi versi mereka gitu ya. Jadi menurut mereka teroris itu ya Hamas begitu. Ketika Qatar mendukung Hamas disebut negara yang mendukung teroris dan berujung dengan cut diplomatik antara Saudi Arabia dan Qatar saat itu. Tapi sekarang kabarnya udah baikan lagi tuh. Karena susah ya, itu kan satu region Qatar dengan Saudi itu. Jadi kalau misalnya di cut begitu, baik pengaruhnya terhadap Saudi ataupun ke Qatar itu pasti ada. Dan yang memediasi adanya ceasefire itu adalah Amerika Serikat. Jadi 3 negara ini memang ditakuti oleh kedua belah pihak. Jadi Amerika untuk bicara atau bisik-bisik ke Israelnya, sementara Mesir dan Qatar untuk ke pihak Hamasnya, sehingga terjadilah ceasefire gitu. Ini yang terbaru infonya. Kemudian keberhasilan Mesir, Qatar, Amerika Serikat, Indonesia harus mengajak, kalau memang betul mau berjuang ya, Indonesia tuh harus mengajak bicara. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik, mau ngapain? Nggak bisa. Dalam perspektif hubungan internasional, kalau kita tidak punya hubungan diplomatik, nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya harus cari strategi lain bagaimana Indonesia tetap berperan dalam kemerdekaan Palestina. Kalau saya fokus dengan kemerdekaan Palestina, konflik harus diselesaikan. Tadi Mbak Monik bilang ini akan efeknya terhadap kekerasan terhadap perempuan, bukan hanya perempuan, children dan lain sebagainya. The people was killed by this conflict gitu, dan ini harus selesai gitu kan. Jadi Indonesia kalau benar-benar jangan speak up doang gitu, tapi harus betul-betul ya kayak HMI lah, bisik-bisik gitu ya, nego. Oh kita mau menggolkan satu orang, nah kita langsung punya strategi si A, si B, si C. Nah itu harus menjadi pendukung kita. Nah ini yang harus dilakukan oleh Indonesia. Dia harus berani bicara di OIC,
di GNB atau Gerakan Non-Blok di PBB, karena Indonesia tahun 2019-2020 sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan yang menjadi program utama Indonesia adalah kemerdekaan Palestina. Tapi harus real, jangan bicara saja gitu loh. Jangan isu ini dibawa kepada kepentingan politik dalam negeri, itu yang kita sesalkan gitu ya. Oke, Dinda sekalian, berikutnya adalah sejarah konflik Arab dengan Israel. Saya akan sedikit bahas biar mungkin yang tidak konsen dengan Timur Tengah ada sedikit pencerahan begitu ya. Ada sedikit pencerahan mengenai ini. Jadi ini berawal dari perang Arab Israel sebetulnya. Ada 3 di sini dari tahun 48, kemudian 67 dan perang Yom Kippur antara negara Arab dengan Israel yang berujung dengan direbutnya kembali Golan, dataran tinggi Golan. Saya sempat pernah ke sana juga. Ke dataran tinggi Golan sekarang jadi terbelah, sebagian menjadi milik Israel, sebagian Suriah. Tadinya itu adalah milik Suriah semua begitu ya, dan Sinai begitu ya. Sinai itu adalah punya Mesir, yang sempat menjadikan Mesir itu didepak dari Liga Arab karena dianggap berkhianat gitu ya. Nah, ini adalah perang Yom Kippur. Nah, yang perang itu adalah orang-orang Arab begitu ya, dari Mesir, Yordan, Irak, Suriah, Lebanon gitu kan. Ini ada apa ya? Ada coret-coret gitu? Enggak ya? Iya. Tadi sempat lihat sih, Mbak Tia. Mungkin bisa dilanjutkan aja, Mbak Tia. Oke. Ya nanti kita diskusi aja, kalau misalnya ada yang ditanyakan nggak usah dicoret-coret, jadi fokus saya jadi hilang. Oke, kemudian ini awalnya adalah adanya perang Arab antara Arab dan Israel begitu ya, dan diakhiri dengan kemenangan pihak Israel. Awalnya seperti itu. Ini kemudian yang menjadi masalah adalah orang tidak tahu perkembangannya sekarang seperti apa. Yang dulu memerangi sekarang jadi temenan gitu loh. Pertama Saudi Arabia, sekarang memang tidak punya hubungan diplomatik, belum. Tapi rencananya dia akan mendirikan kantor perwakilannya di Israel. Menyakiti nggak sih? Menyakiti lah. Karena dia selama ini support Palestina, yang mendukung ras Arab di sana untuk bagaimana tetap survive, tetap melawan Israel. Tiba-tiba kenyataannya sekarang justru di bawah MBS atau Muhammad bin Salman melakukan pertemuan dalam forum AIPAC. As far we know, AIPAC itu apa sih Mbak Tia? American Israel Public Affairs Committee. Ini adalah satu organisasi besar antara Yahudi dengan Yahudi Israel begitu. Dan ketika seseorang sudah meeting di sana, ngopi bareng, sudah ya ketawa ketiwi ya, artinya kita sudah tidak punya harapan lagi dengan negara ini. Bagaimana Indonesia? Negara ini sering dijadikan kiblat sebagai negara yang Holy Land, tanah suci, negara yang penjaga 2 kota suci, tapi kenyataannya dalam foreign policy mereka ini yang terjadi gitu, unfortunately. Kemudian Emirat Arab sekarang sudah buka hubungan diplomatik terbaru tahun 2020. Kalau saya bilangnya Persatuan Emirat Arab karena berdasarkan K2T di Indonesia kita menyebutnya Persatuan Emirat Arab. Tahun 2020 membuka hubungan diplomatik, disusul dengan Bahrain. Itu negara-negara secara GDP merupakan negara terkuat di kawasan Teluk. Sudah buka hubungan diplomatik. Gimana kita nggak melongo saja, shock gitu ya. Ketika tahun 2020 seluruh media publish bahwa Uni Emirat kemudian Bahrain dengan alasan ingin menyelamatkan West Bank membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kita merunut kondisinya, saya melihat bahwa ini ada tujuan ekonomi karena mereka mencoba melakukan diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Mencoba tidak tergantung lagi dengan minyak, dengan resource. Karena resource itu akan habis, mereka sadar itu. Maka mereka harus melakukan diversifikasi atau tidak tergantung dengan resource yang nantinya si negara-negara Teluk yang sudah mulai habis ini dan minyak juga jatuh ya harganya, mencoba ke investasi, mencoba ke trade, perdagangan, ya ekspor impor, menarik investor, sama seperti Indonesia pada akhirnya gitu. Dan untuk menarik itu semua, mereka harus mengubah desain negara mereka. Makanya tidak aneh sekarang Saudi ya driver perempuan sudah boleh, klub malam sekarang udah boleh dibuka, sekolah perempuan dan laki-laki sudah menyatu, ya bikini dan lain sebagainya sudah boleh. Nah itu adalah untuk menarik investor atau foreign direct investment atau FDI ke negaranya karena mereka tidak ingin tergantung lagi dengan resource, dengan minyak dan gas. Nah inilah yang dilakukan Emirat Arab juga dan mereka sadar
bahwa Israel kecil tapi kuat gitu loh. Negaranya kecil. Saya diberi kesempatan keliling pakai helikopter dengan beberapa akademisi dari negara lain. Itu 2 jam selesai. Sampai Java. Loh, saya udah selesai, finish katanya. Terus saya bengong. Ya, sama Jakarta aja gedean Jakarta kalau gitu. Ya, Mbak Moni ketawa itu yang sudah bolak-balik ke sana. Terus saya mikir gitu ya, betapa Indonesia tuh wah gitu loh. Kenapa begitu Israel ditakuti dan Indonesia tidak bisa maju seperti dia gitu secara teknologi dan intelijen dan lain sebagainya. Karena saya pikir itu tadi ya, meminjam istilahnya Pak Assegaf mungkin, negara yang maju biasanya ada yang ditakuti. Israel tuh takut karena dia dikerubuti atau dikelilingi orang-orang Arab gitu. Singapura takut karena dia sendirian dikelilingi orang-orang Melayu gitu kan. Indonesia nggak ada yang ditakutin, korupsi aja banyak terus, Tuhan aja nggak takut. Nah itu masalahnya gitu ya. Ya ini intermezzo aja. Nah inilah yang terjadi. Info terkini adalah Emirat dan Bahrain itu membuka hubungan diplomatik dengan Israel. So, bagaimana dengan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia dengan melihat negara Arab yang katanya simbol Islamnya itu sangat mereka junjung, sudah mulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kita harus gimana gitu loh. Saya yakin itu Bu Retno itu agak deg-deg juga gitu begitu. Emirat buka hubungan, Bahrain, terus si MBS ngopi bareng sama IPAC gitu kan. Gimana nih Indonesia gitu. Karena selama ini setiap kali ada isu ini untuk dibuka hubungan diplomatik, pasti siapapun itu pemerintahannya akan down. Mereka tuh pas politik mikirnya, takut gitu kan. Sorry ya, mungkin ada media di sini, ada apa, saya akademisi sekali lagi. Saya tidak punya kepentingan, saya bukan orang partai, saya hanya menjelaskan apa yang saya baca dan apa yang saya riset gitu ya. Karena ini hubungannya kuat sekali. Konflik Israel-Palestina tuh kadang dijadikan isu oleh beberapa partai, bahkan oleh kepentingan politik di Indonesia. Ngitungnya kan voters. Kursi DPRD, nah orang HMI ngerti lah kayak begitu, sekian. DPR RI harus punya 500 sekian. Nah, ngitungnya voters gitu. Sekarang kalau persepsi orang Indonesia melihat bahwa konflik Israel-Palestina adalah konflik agama, konflik antara Islam dan Yahudi, bahkan ada yang melihat konflik Israel itu adalah Kristen dan Islam, wah mereka nggak berusaha membetulkan tuh. Enggak, politisi kita itu. Mereka masuk malah bikin demonstrasi di jalan, Allahu Akbar, gitu kan, teriak jihad, jihad gitu. Jihad apanya ini? Nggak tahu kalau di Israel tuh muslimnya itu banyak juga. Dan si etnis Yahudi itu tidak semuanya etnis Yahudi Eropa, ada juga etnis Yahudi Irak, ada etnis Yahudi Arab, yang sekilas memang itu orang Arab gitu. Cuma memang di darahnya ada Yahudi, tapi di zaman Nabi juga Yahudi itu kan ada di negara Madinah. What's wrong? Gitu kan. Nah, ini yang harus dibuka, dan saya nggak takut untuk itu. Saya pikir kemarin saya share di Facebook akan dihujat habis-habisan sebagai agen Yahudi. Jujur, saya bukan agen Yahudi, saya punya duit 10 juta lagi. Begitu sampai di Tel Aviv, saya terkagum-kagum dengan buku yang langsung ada di depan saya, kayak Balfour, Perjanjian Oslo, dan lain sebagainya, itu tidak ada di Amazon atau di toko buku kita. Uang itu saya belikan, saya pulang tuh miskin, saya sampai pinjam dulu ke teman Yahudi saya, nanti nyampe di Indonesia saya bayar. Agen dari mana? Orang di sana aja susah gitu kan, bela-belain untuk beli buku gitu. Itu seperti itu kejadiannya. Tapi kadang yang disayangkan adalah isu ini dibawa, digiring. Pembodohan masyarakat Indonesia terus dilakukan hanya untuk kepentingan politik domestik. Hanya pada masa Gus Dur dicoba ada komunikasi dengan pihak Israel. Melalui Gus Dur menjadi anggota Shimon Peres gitu ya. Itu pun jadi tidak lama, ada saja isunya sehingga Gus Dur terjatuh gitu. Ya memang bukan karena Israel dia dukung untuk membuka hubungan diplomatik, tapi salah satu komponen beliau turun juga begitu, gitu. Salah satunya. Jadi isu ini terus dibawa begitu. Lalu bagaimana dengan Mbak Tia? Kemungkinan ada dibuka hubungan atau netralisasi antara Indonesia dengan Israel. Saya jelaskan, nggak ada. Saya sudah 3 kali undang Kementerian Luar Negeri. Saya sudah ngomong seperti ini, saya sudah betul-betul ini tidak pengaruh dengan Indonesia. Kalau dibuka hubungan diplomatik, justru kita akan pressure, akan bisa menekan Israel untuk tidak semena-mena terhadap Palestina. Kita akan menjadi mediator karena kita the biggest population Muslim in the world, itu adalah modal kita. Saya bilang begitu. Tetap kita tidak mau,
karena berdasarkan amanat undang-undang, mereka bilangnya begitu. Saya bilang penafsirannya digeser, bagaimana amanat undang-undang terrealisasi, tapi dengan cara dibuka hubungan diplomatik, sehingga perdamaian Palestina-Israel terjadi, kemerdekaan Palestina didapatkan, mereka hidup berdampingan secara damai sebagai two-state solutions dengan beberapa mediator, dan betapa bagusnya kalau Indonesia merupakan salah satunya, di antara si Mesir dan lain sebagainya itu. Saya bilang begitu ke pihak Kementerian Luar Negeri. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap punya poin. Israel harus menyetujui kemerdekaan Palestina dulu. Israel harus menyetujui two-state solution minimal, hidup berdampingan secara damai dengan garis-garis yang telah ditetapkan oleh UN misalnya. Baru Indonesia akan membuka hubungan diplomatik. Kita dibiasakan kalau menulis atau membuat PPT ke depan selalu memberikan citation, karena kita bukan ngarang, tapi memang kita berdasarkan data, begitu ya. Itulah selalu saya memberikan citation di setiap slide saya. Itu hasil dari Kemlu. Makanya, kalau ada pertanyaan bagaimana ketika negara-negara Arab yang dulu memerangi Israel pun sekarang malah membuka hubungan diplomatik. Bagaimana dengan Indonesia? No, nggak akan. Dan kemudian ini berikutnya adalah dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Berupa apa? Pertama melalui UN karena Indonesia merupakan anggota tidak tetap di PBB. Yang kedua melalui OKI, Indonesia punya bargaining position yang cukup besar dengan OKI sebagai the biggest population Muslim tadi. Yang ketiga melalui kemungkinan hubungan diplomatik dengan Israel dengan banyak yang pos politik tadi itu tadi. Orang kayak ini tahu lah persoalan politik itu kan ngitung nih yang misalnya ngumpul-ngumpul begini nih. Kalau di Bundaran HI berapa tuh kalau untuk satu kursi DPR, lumayan kan gitu mikirnya kan. Saya nggak usah sebut partainya lah, tapi itu selalu diulang dijadikan isu. Nah kemudian melalui GNB atau Gerakan Non Blok karena kita punya peran juga di sana. Nanti silahkan Anda diskusikan sama Dinda-Dinda calon para intelektual ke depan. Kita akan tua. Saya kelihatan seperti Spantar ya, tapi saya udah 42 sekarang, sudah sudah uzur gitu ya. Adalah penggantinya, mana di antara 4 poin yang paling mungkin dilakukan dan membuahkan hasil supaya Palestina merdeka. Itu aja fokusnya. Karena kita adalah fokus untuk humanity, kemanusiaan. Kasihan sekali. Nih Anda bayangkan Hamas itu kalau lagi gabut lah saya bilangnya ya, dikirim tuh roket ke Askelon. Itu lapangan tidak ada penduduk. Ya kalau mau nyerang jangan ke Askelon dong, udah pasti nggak ada yang mati. Tapi apa efeknya? Israel marah. Dia ngirim roket ke lapangan, nggak ada orang, nggak ada yang mati. Israel balasnya 1.200 yang mati. Maksudnya apa sih? Lu mau bunuh diri atau apa gitu loh? Dan dia itu kan hanya ditopang oleh beberapa negara yang memang bermain juga secara politik di Timur Tengah gitu. Ya persoalan jual senjata dan lain-lain gitu. Terus Hamas itu ada gitu. Ya, kalau misalnya konflik ini nggak ada, mungkin beberapa organisasi tidak makan. Ya jangan cari makan lah dari darah orang gitu kan. Ya harus selesai ini. Mereka harus merdeka, mereka harus hidup secara damai gitu di negara gitu. Nah, itu yang menjadi konsen saya gitu. Kemungkinan hubungan diplomatik Israel terjadi karena jumlah perdagangan, investasi dan sektor pariwisata. Bisa terjadi, Dinda. Bisa terjadi. Karena apa? Sejauh ini kita punya relationship underground atau di bawah tanah dengan pihak Israel. Apa? Dari data Kementerian Keuangan, DPU, itu sudah publish loh di websitenya, bahwa perdagangan dari tahun 2015-2020, Anda bisa lihat, datanya itu cukup tinggi, dibandingkan dengan data Indonesia dengan Saudi, gedean dengan Israel. Nah loh. Kemudian produk Israel yang masuk ke Indonesia berupa kurma, teknologi, alat tempur, dan bahkan pada masa Orde Baru sampai sekarang, kita selalu membeli alat tempur ke Israel, gitu ya. Dan legalisasi perdagangan Israel ini juga berdasarkan surat keterangan Kementerian Perindustrian nomor 23 tahun 2001 itu sudah ada sebetulnya. Pariwisatanya kita di Asia tertinggi. Sektor pariwisata Indonesia ke Israel itu tertinggi dari Indonesia. Makanya ketika Israel pernah memblok turis dari Indonesia, saya bilang ke media, biarkan saja, nggak akan lama kok, orang duit paling banyak dari kita, gitu kan. Benar nggak nyampe seminggu kata Israel, mohon maaf ya dibuka kembali, gitu, gara-gara ada dari Israel yang dilakukan sweeping oleh pihak Indonesia, dan dia marah dan memblok turis Indonesia, tapi nggak ngefek gitu. Nanti juga dibuka lagi karena luar biasa. Kita ini seksi secara kuantitas,
nggak tahu kualitasnya. Artinya memang the biggest market in Southeast Asia, Indonesia itu gitu kan. Jadi ya itu tadi gitu, ketika diblok ya sudah, nanti juga akan baik lagi, betul, karena yang pergi ziarah ke sana turis terutama bukan hanya Muslim, yang negara-negara lain, karena kita tahu ada 3 negara di sana semua berziarah gitu ya ke Palestina begitu. Dan saat itu tempat ziarahnya ini dikelola oleh pihak Israel. Investasi Israel di Indonesia, BKPM sudah jelas nggak masalah katanya gitu. Kemudian investasi Israel di Indonesia awalnya di bidang teknologi, satelit, dan wifi, kemudian sekarang mulai merambah ke hal lain begitu. Kalau Anda tahu, di Israel itu dipelajari bahasa Indonesia dan culture of Indonesian people dari sekolah SD sampai SMP. Saya nggak tahu kalau SMA, karena saat itu saya mengobrol dengan anak-anak SMP dan SD, bahwa memang mereka tahu betul tentang Indonesia, mereka senang dengan Indonesia, bahkan mereka bercita-cita bagaimana suatu saat bisa visit ke Indonesia gitu ya. Karena memang dipelajari bahasa dan budayanya. Nah, kerjasama ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai negara pendukung Israel banyak banget. Dari mulai impor, dari mulai ekspor, dari mulai direct investment, dari mulai investasi perusahaan-perusahaan besar Amerika di Indonesia, baik di oil ataupun di gas gitu ya, kayak Exxon dan lain sebagainya. Dan itu tentu ada peranan yang sangat penting dari para pengusaha Yahudi di Amerika Serikat gitu. Nah, kendala yang dihadapi Indonesia dalam membantu kemerdekaan Palestina Israel. Kenapa sih susah? Pertama, Hamas Fatah sendiri clash. Susah. Gimana mau kita bantu, di mereka sendiri ada konflik. Gitu ya. Yang kedua, dukungan negara-negara OKI mulai berkurang. Kenapa? Negara Arab sudah mencoba membuka hubungan diplomatik. Ini ada beberapa negara, Mesir, Yordan, Turki, dan yang terakhir Emirat dan Bahrain itu sudah membuka hubungan diplomatik Israel. Agak berat karena mereka adalah negara-negara yang punya duit. Kawasan Timur Tengah gitu. Kalau Mesir Afrika, tapi selalu orang punya persepsinya Timur Tengah gitu. Kemudian sulit menekan Israel tidak punya hubungan diplomatik. Saya nggak tahu, sampai hari ini tetap kekeh gitu Kementerian Luar Negeri, kita tidak akan pernah buka hubungan diplomatik. Padahal saya melihat ada optimis di situ, kalau dibuka hubungan diplomatik kita bisa menekan secara ekonomi gitu. Karena mereka dia negara kecil, kita pasar besar, saya yakin Indonesia bisa dilihat oleh Israel. Nah ini sekilas intermezzo supaya dinda-dinda ke depan yang ingin seperti saya mungkin melanjutkan untuk fokus di bidang Middle East, politik Timur Tengah. Ini sebenarnya yang terjadi sih, nggak ada persoalan konflik agama gitu. Anda bisa baca ini bagaimana jalur-jalur ini, yaitu yang biru adalah support, yang merah adalah hates, yang hijau adalah has no clue. Artinya ini support ke Hizbullah, support ke rejim Syria, dan Hizbullah ini adalah salah satu juga yang memerangi Israel dan dukung ke Hamas. Hizbullah ini dukung ke Hamas, Hamas ini kan. Nah, Muslim Brotherhood atau Ikhwanul Muslimin dukung ke Hamas. Fatah ke Saudi temennya, Qatar dan Iran dua-duanya dukung ke Hamas, gitu kan? Kemudian di mana Rusia, di mana USA ke Israel. Di mana Israel dengan USA. Kemudian USA dengan Jordan. Kemudian Jordan dengan Fatah. Jordan dengan Saudi. Anda bisa lihat garisnya. Has no clue, ada beberapa yang memang tidak ada hubungannya, seperti USA ke Egyptian Army, ke sekuler, ke Muslim Brotherhood, dia cuma bisikan doang, membisiki gitu. Nah, dengan garis-garis ini mungkin Dinda bisa melihat bagaimana ini this is a pure about the politics, not related to the religion conflict gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memantik diskusi karena saya bukan ahli gender ya. Jadi tadi terima kasih ya Mbak Monik, terima kasih ya sudah memberikan gambaran mengenai bagaimana perempuan berkiprah di perdamaian, perempuan hebat gitu ya. Thank you, itu saja De Agnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tia. Penjelasannya kompleks sekali ya terkait dengan bagaimana sebenarnya relasi antara Israel, Palestina, konflik yang terjadi, kemudian juga bagaimana posisi strategis Indonesia, bahkan kenapa hingga hari ini juga Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik seperti itu. Baik teman-teman peserta diskusi pada malam hari ini, saya pikir sudah saatnya untuk saya membuka sesi diskusi. Jadi mungkin nanti lebih banyak kita berdialog dengan narasumber dari teman-teman. Apabila ada yang ingin bertanya,
saya persilahkan untuk klik tombol raise hand di aplikasi Zoom. Nanti saya akan menunjuk teman-teman untuk bisa mengutarakan pertanyaannya. Masih ada satu orang, ada lagi, saya buka untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Saya persilahkan jika ada. Oke, baik. Sudah ada 2 orang penanya pertama. Oke, ada 3. Oh, banyak, 4. 3. Oke. Mungkin sangat antusias ya Mbak Monik ya pada malam hari ini, karena mungkin kita tempo lalu kita mungkin berlarut-larut dalam konflik ini, tapi hari ini kita coba untuk mendudukkan persoalan ini lagi dalam ruang diskusi. Semoga ini memang dirasa menarik ketika kita berbicara soal konflik Israel-Palestina dan juga bagaimana perempuan, kekerasan dan juga perdamaian dunia. Proses perdamaian, saya sampai salah. Baik, saya akan mempersilahkan ada 3 penanya. Yang pertama, saya persilahkan kepada Saudara Arvin Dimitris. Selanjutnya nanti bisa disusul oleh ada Saudari Anissa Gitnah dan juga Saudari Siti Khotimah. Kepada Saudara Arvin Dimitris, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan proses damai yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Monik dan Mbak Tia. Menurut saya, definisi damai itu cukup subjektif, dan masing-masing orang mendefinisikan damai itu dengan cara mereka masing-masing. Khusus untuk Indonesia, dalam konflik Israel-Palestina, mereka melihat bahwa damai itu adalah Israel no, Palestina yes. Israel harus hapus dari peta, yang ada di situ hanya ada Palestina. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan untuk Mbak Monik dan Mbak Tia, menurut Mbak Monik sama Mbak Tia, definisi damai itu seperti apa? Dan kira-kira bagaimana menurut Mbak Monik dan Mbak Tia upaya untuk mencapai definisi damai Mbak masing-masing, dan khususnya karena topik ini berhubungan sama perempuan, sehingga peran perempuan dapat dilakukan dalam upaya proses damai tersebut. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Arvin, luar biasa sekali pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Anissa Gitnah. Ini juga salah satu peserta yang saya kenal. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Agnia. Terima kasih untuk pemaparannya kepada Mbak Tia dan Mbak Monik. Tadi mungkin kalau Mbak Tia sudah memberikan pernyataan bahwa konflik Israel-Palestina itu pure permasalahan politik. Tapi tadi saya belum dengar menurut Mbak Monik sendiri, untuk konflik Israel-Palestina itu sebenarnya apa sih akar permasalahannya, Mbak? Itu pertama. Kemudian yang kedua, salam kenal Mbak Tia, saya juga lagi menempuh pendidikan saya di Magister Paramadina. Saya juga jurusan hubungan internasional. Kebetulan saya tapi tidak mengambil konsen tentang Middle East. Saya mengambil konsen tentang diplomasi HAM-nya. Kalau menurut Mbak Tia sendiri, menurut Mbak Tia, pantas nggak sih Indonesia kalau menyatakan dirinya siap untuk menjadi mediator antara dua negara ini yang sedang berkonflik? Kemudian kalau misalkan menurut Mbak Tia cocok Indonesia menjadi salah satu negara yang mediasi kedua belah pihak ini, kira-kira pendekatan apa yang tepat untuk dipakai Indonesia dalam memediasi kedua negara yang sedang berkonflik ini? Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Kanisa mungkin bisa diulangi untuk pertanyaan pertama. Konflik ini pertanyaan pertama tadi untuk Mbak Monik. Kalau Mbak Tia tadi kan sudah sempat mention secara jelas-jelas kalau permasalahan Israel-Palestina ini permasalahan yang disebabkan oleh hal yang berbau politis lah sebenarnya. Ya, kita anak-anak HI mungkin mengerti masalah istilah asymmetric warfare dan segala macam. Tapi tadi Mbak Monik sendiri belum sempat mention apa sih sebenarnya yang menjadi akar permasalahan dari konflik Israel-Palestina. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Siti Khotimah, dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ayunda dari teman-teman Kohati. Saya cukup menarik ya dengan pembahasan konflik Palestina dan Israel karena selain dari permasalahan politik yang saya dengar itu, kenapa memang mereka itu melalui terpaksa melalui jalur kekerasan karena katanya dari masing-masing Israel maupun Palestina masing-masing mempunyai sifat atau kelompok ekstremis. Jadi akhirnya mereka itu melalui jalur kekerasan dia untuk meraih kekuasaannya masing-masing. Dan ada pernyataan lain bahwa sebenarnya pemerintahan Israel pun tidak ingin terjadi. Maksudnya, apakah bisa dengan adanya konflik tersebut dengan tidak jalur kekerasan kayak gitu? Dan pernah juga ada semacam video di YouTube gitu. Di situ dipertemukan antara remaja Israel dan juga Palestina. Dan dia mencari titik temu apa yang membuat mereka berkonflik dan apa yang membuat mereka itu bisa berdamai. Dan pada akhirnya masing-masing kedua kubu tersebut memiliki ego gitu kan. Jadi kata damai tersebut tidak pernah tercapai. Mungkin ada kaitannya juga dengan pertanyaan yang pertama. Jadi dari irisan keduanya ini, dari irisan masalah mereka ini, apakah ada titik masalah yang bisa diselesaikan dengan secara damai, gitu kan? Dengan sifat ego masing-masing, mungkin ada sebagian yang bilang itu adalah akibat dari kelompok ekstremis, baik dari Israel maupun Palestina. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mbak Monik dan Mbak Tia, saya sudah mengantongi beberapa pertanyaan ya dari ketiga penanya. Tadi dari masing-masing penanya juga nanti bisa dijawab masing-masing oleh Mbak Monik dan juga Mbak Tia. Ada beberapa poin tadi dari pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana sebenarnya kita mendefinisikan pengertian damai ini sendiri dan kira-kira kaitannya dengan konflik Israel-Palestina. Dan juga tadi ada menyinggung soal akhirnya bagaimana kemudian peran perempuan dalam mengupayakan definisi damai tersebut dalam artian dalam kacamata konflik Israel dan juga Palestina. Mungkin untuk ketiga pertanyaan ini saya persilakan untuk Mbak Monik terlebih dahulu menjawab pertanyaan tersebut. Dipersilakan Mbak Monik. Iya, terima kasih untuk pertanyaan. Pertama dari Arvin Dimitris ya di BINUS. Definisi damai menurut saya damai itu adalah ketika orang itu bebas dari rasa takut, bebas dari rasa ada keterancaman gitu ya. Mereka tuh merasa bisa melakukan apa saja, bisa berbuat kehidupan keseharian dengan tanpa harus merasa ada sesuatu yang membahayakan jiwa mereka. Nah, itulah yang dinamakan dengan damai. Jadi kalau ditanyakan kepada saya definisi perdamaian itu apa? Ya tentu saja definisi perdamaiannya adalah ketika orang Palestina tidak merasa takut atau merasa aman hidup di rumahnya tanpa harus buru-buru kabur gitu ya. Kalau terjadi sesuatu di rumah mereka. Hal yang sama juga terjadi dengan orang-orang di Israel. Orang baik itu orang Yahudi maupun orang Arab Israel. Mereka bisa tidur dengan nyenyak tanpa harus ada sirene, ada bahaya alarm, sehingga mereka harus lari ke bunker untuk menyelamatkan diri. Dan yang paling simpel sebetulnya begini. Selama ini mungkin di Indonesia tahunya ada konflik. Ketika terjadi apa yang namanya rudal dan roket gitu ya. Padahal seringkali yang terjadi adalah seperti yang tadi saya perlihatkan di dalam materi saya. Ibu Rachel Frankel, anaknya diculik ketika pulang sekolah gitu. Nah ini nih sesuatu yang sudah sering terjadi gitu loh. Kehilangan anak, kehilangan anggota keluarga, rabi ditusuk misalnya. Ini sesuatu stabbing atau kendaraan menabrak ke kerumunan orang itu tuh udah beberapa kali terjadi dan bukan hanya kita, bukan hanya orang Yahudi atau orang Arab Israel yang bisa kena, turis pun bisa menjadi korban dan memang sudah ada beberapa turis yang kena gitu. Jadi
perdamaian ini sesungguhnya sesuatu yang simple gitu ya, sesuatu yang sederhana, tetapi sangat sulit kita lihat ada di untuk konteks Israel dan Palestina. Tetapi hebatnya, mungkin kalau ada Anda yang semua pernah pergi ke sana, di Israel itu menurut saya tidak terlihat seperti sedang konflik negaranya. Minimal ya, saya tidak melihat orang-orang yang serba ketakutan gitu loh untuk keluar rumah atau apa. Enggak, justru kayak biasa-biasa aja. Makanya saya kadang-kadang suka heran sendiri. Misalnya saya pergi ketika ada eskalasi yang meningkat antara Gaza dengan Israel. Saya baca di koran tuh kayak di berita kayaknya udah seru banget. Padahal pas saya ke sana, kita ya yang wisata turis religi biasa-biasa aja, naik perahu aja di Galilea gitu ya. Padahal sebetulnya ada masalah gitu. Nah, ini nih bagaimana mereka menyiasati hidup di tengah konflik, mereka bisa punya kemampuan untuk bisa tidak stres gitu ya di tengah konflik. Nah, ini juga kenapa perlu, karena kalau bawaannya stres ibaratnya gini, senggol bacok gitu ya. Nah, itulah yang terjadi sebetulnya kemarin. Karena orang-orang Palestina di tepi barat itu tidak bisa pemilu, mereka jadinya stres. Karena mereka udah bosen ini. Si Presiden Mahmud Abbas nih harusnya udah ganti. Harusnya sudah pemilu, tetapi ternyata dia menunda pemilu. Akibatnya apa? Akibatnya mereka demo. Makanya terjadilah yang namanya demo kemarin. Terjadilah apa yang namanya demo di masjid. Di Indonesia sebanyak-banyaknya demo berseri-seri nggak pernah loh demo di masjid. Nah, tapi kita lihat di Al-Aqsa. Mereka pada demo di masjid, bahkan sampai naik ke atap-atap segala macam bawa bendera Hamas. Nah, itu karena mereka udah libido politiknya untuk ganti pemimpinnya ini udah sangat besar. Dan baru-baru ini kita dengar juga ya, banyak sekali yang demo unjuk rasa untuk menuntut Abbas ini mundur gitu. Jadi ini salah satu hal yang poin penting kita juga harus sadari, bahwa di tengah kondisi tidak damai di sana, mereka masih berusaha untuk setenang mungkin, seakan-akan mereka hidup di negara yang asik banget gitu. Padahal enggak gitu ya. Mereka hidup di tengah negara yang konflik, tapi mereka berusaha menampilkan bahwa negaranya itu nyaman dan aman. Itu sih yang penting. Dan yang jelas Mas Arvin, untuk peran perempuan ya penting sekali ya. Kita ini cowok tuh apa ya, pria-pria ini biasanya cepat sekali mengambil, kita tahu lah para pemimpin-pemimpin kebanyakan memang kalau yang laki-laki gitu ya, saya memang tidak berdasarkan survei ya, tetapi yang berdasarkan dari hasil tadi data. Mereka yang berupaya mengadakan kesepakatan-kesepakatan damai. Sudah hampir 1.860 kesepakatan damai. Tetapi hanya 20% yang merujuk perempuan. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, bagaimana harusnya orang yang perempuan-perempuan ini yang berinisiatif gitu loh untuk maju. Karena apa? Mendingan kita deh yang ngomongin perdamaian supaya perdamaiannya konkret gitu loh. Kenapa? Karena ya kita udah lihat gitu loh di keadaan sekarang ini. Ketika bicara kesepakatan damai khususnya untuk konteks Israel Palestina, muter-muter gitu aja lagi. Muter-muter lagi. Nggak selesai-selesai gitu. Nah, siapa tahu ya kalau dari dua sisi nih sekarang, yang naik adalah dari Israel adalah perempuan-perempuan Yahudi, lalu kemudian dari Arab Palestina juga perempuan-perempuan Arab Palestinanya. Nah, ini justru mungkin ada momen di mana akhirnya gitu ya, kita bisa berkata bahwa mereka bisa duduk bareng dan bisa sepakat gitu. Apa salahnya dicoba? Ini sih saya mengidamkan ini gitu loh. Nah, kemudian dari Mbak Anissa, konflik ini akarnya apa? Iya, saya tadi tidak memasukkan materi tentang itu ya, karena saya pikir ini kita hanya fokus membahas tentang peran perempuannya.
Nah, ada 4 hal yang menurut saya selama ini kalau saya diundang untuk bicara, saya akan bilang akar konflik Israel-Palestina itu ada 4 hal. 1, pertama, tentang wilayah. Banyak sekali persepsi dari orang di seluruh dunia adalah bahwa Israel menjajah Palestina. Wilayahnya jadinya tidak dianggap wilayah Israel dan Palestina, tetapi Israel mengambil wilayah Palestina. Kenapa? Karena ada kesalahan dari kesalahpahaman gitu ya. Pertama, nama atau wilayah Israel yang ada sekarang itu sama persis dengan nama kerajaan Israel di masa lalu. Nama kerajaan Israel, wilayahnya persis sama dengan yang ada negara Israel saat ini. Nah, yang kedua adalah satu itu ya, nama wilayahnya dianggap Israel menjajah Palestina, padahal tidak. Karena wilayah Israel saat ini, negara Israel sama persis dengan kerajaan Israel. Nah, yang kedua adalah status Palestina. Palestina dianggap belum merdeka. Padahal Yasser Arafat sebagai pemimpin PLO pada tahun 1988 sudah mendeklarasikan kemerdekaan. Dan saat ini kita mengenal namanya Presiden Mahmud Abbas gitu ya, sebagai Presiden Palestina. Lalu Indonesia pun sudah membuka pintu bagi kedutaan besar Palestina di Jakarta. Apakah Palestina ini adalah negara bukan-bukan gitu ya, sehingga dia belum merdeka, dia belum legal, tetapi dia sudah bisa bikin kedubes di Indonesia. Nah, sejauh ini setahu saya 139 negara di dunia sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Memang Israel dan Amerika, Jepang, Prancis, dan sejumlah negara belum mengakui kemerdekaan Palestina. Kenapa? Karena mereka belum sepakat dengan namanya perbatasan. Kenapa perbatasannya bermasalah? Karena akar persoalan yang ketiga, mereka masih sama-sama memperebutkan Yerusalem. Yerusalem bagi Israel adalah ibu kota. Demikian pula bagi Palestina. Palestina mengklaim bahwa Yerusalem Timur adalah ibu kotanya gitu. Makanya MBS datang dengan tawaran kenapa nggak menjadikan Abu Dis aja. Abu Dis ini kota sebelahnya Yerusalem sebagai alternatif ibu kota. Jadi ibu kotanya tetanggaan sebelah-sebelah. Ya tentu saja pasti Palestina tidak mau. Makanya ini tidak bisa menjadi Israel tidak bisa mengakui kemerdekaan Palestina karena memang syarat sebuah negara adalah batas, salah satunya batas wilayah. Nah, ini yang belum ada. Nah, yang keempat, jadi akar konfliknya kalau menurut saya area Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, Al-Aqsa itu adalah situs bait suci yang bagi mereka itu sangat penting disiarahi. Jadi hari raya Yahudi yang begitu banyak setiap bulan kayaknya ada hari raya deh mereka. Nah itu tuh mereka harus melakukannya di bait suci. Tetapi sekarang mereka nggak punya bait suci. Yang ada hanya bekasnya. Dan di atas bekas bait suci itu ada yang berdiri masjid gitu kan. Nah mereka tidak ingin menggusur atau merubuhkan masjid atau mengubah masjid seperti yang dilakukan Erdogan ya dengan menjadikan Hagia Sophia menjadi masjid. Tidak. Israel, orang-orang Yahudi itu hanya ingin akses ke halaman, bukan ke dalam gitu ya. Mereka hanya ingin akses karena ya itu buat mereka adalah tempat sucinya mereka juga gitu. Dan kalau kita lihat di gambar yang tadi saya share itu kan cukup luas ya tempatnya. Kalau misalnya adik-adik saudari-saudari ingat semua, nah itu areanya cukup luas dan sebetulnya cukup untuk 3 agama. Nah, jadi kalau ditanya akar konfliknya apa, ya itu tadi ya 4. Persoalan wilayah, Israel dianggap menjajah, padahal notabene enggak, wilayahnya sama dengan kerajaan. Lalu tentang status Palestina, Yerusalem, dan juga tentang akses ke Al-Aqsa. Nah, inilah menjadi persoalan dan untuk perlu diketahui bersama, akses ke Al-Aqsa sekarang itu bukan di bawah otoritas Israel, tetapi Dewan Wakaf Yordania. Sejak tahun 1967 itu sudah diserahkan oleh Moshe Dayan.
Nah, terus kemudian ketiga dari Siti Kotima, kekerasan karena ada ekstremis di kedua belah pihak. Betul, kalau menurut saya ada ekstremis di kedua pihak, terutama bagi kelompok Palestina sendiri, mereka menilai tuh Hamas itu juga ekstremis gitu loh. Kenapa? Tahun 2018, Perdana Menteri Palestina saja pada saat lagi mau meresmikan pabrik pengolahan limbah di Gaza, itu mobilnya berusaha dibom. Jadi ekstrim banget gitu loh. Sesama Palestina aja mau dibunuh. Nah, yang pada saat Hamas menang pemilu tahun 2007, mereka itu membunuh banyak sekali orang Fatah yang ada di Gaza. Gitu. Nah, itu menunjukkan memang ini ada kondisi yang namanya ekstremis gitu ya. Dalam hal ini ya Hamas yang berkuasa di Gaza. Dan bukan buat Israel saja dia ekstrim, tapi juga buat orang Palestina sendiri, buat si lawan politiknya yaitu Fatah. Gitu ya. Nah, kalau di sisi Israel memang betul ada ekstremis-ekstremis, tetapi itu sifatnya individual. Gitu. Bukan orang yang terorganisir atau orang yang punya partai politik gitu ya. Enggak. Ekstrim-ekstrimnya itu paling yang yang orang-orang gila lah yang mungkin bakar rumah gitu ya, terus kabur melarikan diri terus ditangkap, dihukum. Bahkan ekstremisnya Yahudi, mereka tuh lebih ekstrimnya tuh orang sesama Yahudi. Buktinya apa? Siapa namanya? Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin itu dibunuh oleh ekstremis Yahudi sendiri. Ekstremis dari Yahudi Arab. Karena apa? Karena dia nggak mau si Rabin berdamai dengan Palestina pada saat itu. Jadi memang betul ada ekstremis dan tadi juga dikatakan Siti Kotima bilang dia nonton video remaja Israel dan Palestina yang berusaha menemukan titik masalah apa yang bisa diselesaikan gitu ya tanpa ada egoisme masing-masing. Nah, yang paling perlu kita sadari adalah Israel itu mau hidup berdampingan dengan orang Israel mau hidup berdampingan dengan orang Palestina. Buktinya apa? Buktinya Israel sudah memberikan tanah Bethlehem, tanah Yeriko kepada Palestina. Bethlehem itu apa? Bethlehem itu kota kelahiran Raja Daud. Raja Daud itu raja yang paling dihormati bagi sejarah bangsa Israel. Raja Daud buat orang Yahudi itu penting banget. Buat orang Kristen Bethlehem itu kota kelahiran Yesus. Tapi demi perdamaian dikasih tahun 1993. Lalu Yeriko itu kota pertama yang direbut ketika Exodus dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Dan itu pun dikasih. Sekarang itu kita nggak bisa masuk bebas ke orang Yahudi tidak bisa masuk ke Yeriko. Dan orang Kristen kalaupun berziarah ke Bethlehem, ke Yeriko, mereka harus menggunakan tour guide dari pemandu wisata dari Palestina, nggak boleh dari Israel. Gitu. Jadi kalau kita naik busnya dia pemandu wisata dari Israel itu harus turun diganti dengan yang dari Bethlehem. Dan juga dari Yeriko. Nah itu, jadi Israel tuh ngebet banget berdamai. Makanya dikasih kota-kota penting itu. Hebron, tempat makam Abraham, Ishak, Yakub, dan istri-istri mereka itu dikasih juga kepada Palestina. Lalu apalagi? Israel ngasih Gaza tahun 2005, bayangin. Ngasih Gaza. Padahal itu sebetulnya kalau di hukum internasional, setahu saya, the winner takes it all gitu ya, dapat semua. Gitu. Nah, tapi ini dikasih. Jadi apakah kalau ditanya ada nggak sih titik masalah yang bisa diselesaikan? Ada dan sudah dicoba dan ternyata gagal gitu loh. Jadi saya bingung juga apalagi gitu ya. Apalagi mungkin ada saran dari Dinda, panggilannya Dinda ya ternyata ya. Jadi Dinda gitu. Karena saya yakin gini. Sebetulnya ini nih
sebetulnya kalau kita mau ya, kalau mereka mau nih, orang-orang Palestina mau, sebetulnya udah bisa kok hidup berdampingan sama-sama gitu loh. Karena toh negara Israel ada, negara Palestina ada. Dan juga apa? Orang Israel saat ini, orang negara Israel saat ini tuh ada negara Arab, ada orang Arabnya, ada orang Islamnya gitu loh. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk dimusuhi. Karena apa ya? Karena Baik. mereka ada orang Islam juga, ada orang Arab juga yang notabene sama kayak orang Palestina. Begitu dari saya, terima kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mbak Monik. Sudah dijelaskan dengan panjang lebar. Mungkin nanti ketika teman-teman ada yang masih ingin dipertanyakan dari sisi Mbak Monik, nanti bisa ditulis atau diketik di kolom chat. Baik, dari Mbak Monik saya ingin geser ke Mbak Tia. Mungkin tadi juga banyak pertanyaan yang ini ada sedikit juga singgungan terkait dengan kalau bahasanya asymmetric warfare. Ada suatu ketidakseimbangan yang terjadi di antara konflik kedua negara ini, dan mungkin tadi juga pertanyaannya sedikit sama terkait dengan definisi terkait dengan damai dan bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan, dan juga apakah memang secara akar konflik adanya kelompok ekstremis dari kedua negara ini juga menjadi salah satu hal yang kemudian menjadi akar permasalahan adanya konflik tersebut. Kepada Mbak Tia dipersilakan. Baik, terima kasih Agnia. Kita sudah mendengar dari perspektif Mbak Monik. Mungkin saya melihatnya Mbak Monik kepada perspektif Jewish gitu ya. Dari sisi Yahudi, dan kita biar seimbang. Memang kita harus menghargai itu gitu. Jadi kalau misalnya saya mencoba dari awal saya mempresentasikan itu mencoba dari sisi sebagai akademisi netral dari perspektif hubungan internasional. Jadi sama sekali saya tidak membawa bendera Islam, di mana juga Islam adalah salah satu negara yang ada ada agama yang ada di kawasan itu gitu ya. Jadi 3 agama samawi lah disebutnya, yaitu Islam dan Yahudi. Jadi saya berharap ya ketiganya sama-sama mengklaim sih sebetulnya. Jadi istilahnya bukan dikasih gitu ya, tapi memang kita juga punya sejarah juga di Bethlehem, dan kita tahu dari perspektif Islam bahwa Yesus juga itu adalah Nabi Isa alaihissalam begitu. Atau misalnya Nabi Daud juga itu adalah nabi kita. Dari perspektif Yahudi berbeda, dari perspektif Kristen juga itu sebetulnya kita punya tokoh-tokoh yang sama gitu. Jadi Bethlehem itu juga, Islam juga punya kalau mau mengklaim-klaiman gitu ya, merasa punya andil atau punya histori yang sama. Saya juga sempat ngobrol dengan Rabi yang ada di sana, dan beliau mengatakan fitnah bahwa kita akan membongkar Al-Aqsa gitu, karena mereka mempunyai klaim bahwa di bawah Al-Aqsa itu memang ada situs mereka gitu ya. Kemudian memang kalau dirunut dari sejarah, itu tadi susah ya kalau misalnya, makanya kita menggiringnya jangan ke arah agama gitu, karena kita melihatnya dari perspektif keilmuan atau hubungan internasional, bagaimana ini harus diselesaikan. Persoalan penjajahan misalnya, yang namanya state itu harus ada beberapa syarat dalam perspektif HI-nya. Beberapa mahasiswa saya ada di sini, dan juga dari hubungan internasional juga ada di sini. Saya lihat dari para Madinah maupun dari BINUS, yang disebut state itu apa sih gitu ya. Ada story, kemudian ada state-nya, ada people, ada government gitu ya. Jadi artinya kita mentok di Palestina ini, kenapa saya katakan bahwa ini belum merdeka, karena di teritori. Karena Israel itu kan merangsek terus mengokupasi, dan itu memang dunia melihat itu begitu, dan beberapa negara aliansi Amerika Serikat memang mendukung dilakukan okupasi tersebut, tapi beberapa negara lain termasuk Indonesia dan beberapa negara lain yang vote di UN melihat bahwa itu adalah bentuk dari okupasi gitu ya, dan memang itu tidak sesuai dengan DKPBB begitu. Dewan Keamanan PBB dari mulai nomor sekian sampai yang terakhir 2016 gitu ya. Jadi itu mungkin yang disebut kenapa Indonesia melihat bahwa Palestina masih dijajah, karena komponen dari state teritori, people-nya ada, government-nya ada. Government itu saya pikir place karena itu tadi Mahmud Abbas sebagai presiden, tapi Ismail Haniyah juga Hamas mengaku sebagai presiden juga gitu ya. Artinya nih Hamas memang agak-agak sedikit kencang begitu ya, agak sedikit kekeh gitu, karena satu sisi patah di bawah Mahmud Abbas perjuangannya melalui diplomasi, sementara
Hamas perjuangannya melalui senjata dan tidak ingin ada Israel dari sejarah Sykes-Picot, di mana ketika terjadi keruntuhan Ottoman Empire itu kan memang ada clash yang luar biasa antara Jerman kemudian Inggris yang saat itu merundingkan tentang wilayah-wilayah yang ada di Ottoman sehingga terpecah-pecah menjadi bagian yang kecil. Jadi dari segi akademisi itulah awal mula terjadi konflik, banyak konflik di Timur Tengah termasuk konflik Palestina Israel itu dari Sykes-Picot, perjanjian Sykes-Picot yang memang ditawari saat itu di tanah yang lain, tapi pihak Israel merasa bahwa tempat pulang mereka atau Holy Land mereka itu adalah di tanah yang sudah ditempati saat itu dengan bangsa yang disebut dengan Filistin, gitu ya. Itu sejarah dari perspektif Ottoman Empire berdiri sampai runtuhnya tahun 38 gitu. Memang ada proses pengkat-katan begitu ya. Dan itulah yang panjang sampai sekarang konflik di Timur Tengah itu selalu terjadi gitu. Kalau saya melihatnya ke arah sana begitu ya. Jadi kalau pertanyaan dari Arvin Dimitris, ini beliau bukan Muslim ya, tapi baca salam, bahasa Arabnya juga bagus gitu, dan sudah bolak-balik ke Israel juga. Itu mahasiswa saya di HI Binus gitu ya. Pertanyaan mengenai perdamaian sesuai dengan tadi yang dikatakan Pak Monik, bahwa yang disebut dengan perdamaian itu ketika orang lain bebas gitu dalam kehidupannya, tidak ada pressure, dia bebas melakukan apapun dan tidak related ke human right gitu ya. Nah yang terjadi adalah, betul kata Mbak Monik, dalam keseharian bahkan ketika menjelang ke Al-Aqsa itu memang sudah kesepakatan pihak Jordania gitu ya, atau pihak internasional yang diwakili oleh Jordania, itu mereka damai. Bahkan kita kalau makan itu orang-orang Yahudi itu lebih memilih di resto Palestina karena memang mereka bilang rasanya lebih delicious, lebih enak begitu. Dan mereka berdampingan dagang juga antara Yahudi, Israel misalnya dengan orang Palestina, nggak masalah, memang nggak masalah sama sekali. Dan saya justru selama di sana tidak mengetahui mana sih batas Israel dan Palestina. Saya nggak tahu gitu, karena itu betul-betul menyatu gitu, tidak berasa ini ada di Israel, ini ada di Palestina. Kadang kita lagi berjalan nih di yang katanya teritori Israel, tapi kita bertemu juga dengan beberapa orang Palestina gitu. Jadi betul memang damai, tapi kondisinya itu tidak permanen gitu damainya itu. Nah ketika terjadi serangan-serangan seperti kemarin, ini sudah beberapa kali begitu ya, dan semua perjanjian atau agreement itu tidak berhasil, dari Oslo 1, Oslo 2, sampai Taba, sampai yang lain itu nggak ada yang berhasil begitu. Nah, itu artinya masih ada tekanan yang satu pihak merasa tidak aman gitu ya, terutama orang-orang Gaza misalnya seperti itu. Dan saya melihat kalau dari secara teritori, apa sih yang disebut dengan fair? Karena saya melihat Israel itu, Palestina itu hanya tinggal Gaza gitu. Karena satu-satunya harapan bahwa East Jerusalem adalah sebagai ibu kota justru diklaim juga pada masa pemerintahan Trump, yang dunia saat itu juga mengkritik atas dasar apa gitu kan. Kalau atas dasar histori ya semua orang tiga agama, saya pikir kalau kita tarik dari agama bukan hanya Islam dan Yahudi, Kristen juga punya hak di situ gitu ya. Betul ya. Jadi tapi mereka bisa damai, tiga agama itu luar biasa ya, saya melihatnya. Mereka menjaga sama-sama kota suci tiga itu, walaupun memang pada Yahudi memang tidak bisa masuk di kawasan Dome the Rock, itu memang berdekatan letak Dome the Rock itu dengan Palestina, dengan Al-Aqsa gitu ya. Jadi orang Yahudi memang disayangkan memang tidak bisa masuk, mestinya sih bebas ya, bisa masuk beribadah di sana sama-sama. Tapi mungkin berdasarkan politik global dan ketetapan UN dan beberapa negara saat itu, akhirnya memang dijatuhkan ke pihak Palestina begitu ya. Tapi saya pikir itu tidak ada relatednya ke persoalan soal ini milik siapa dan siapa begitu ya. Karena beberapa situs yang memang ada relatednya ke pihak Palestina juga yang memang itu masih kawasan dunia internasional, itu juga dikelola oleh pihak Israel gitu ya. Saat itu sempat ramai gitu pengklaiman sepihak oleh pihak Donald Trump itu gitu. Karena memang beberapa pihak melihatnya ini tidak sesuai dengan ketentuan UN. Itu dilihat dari perspektif hubungan internasional ya, atau dari HI begitu ya. Kemudian itulah mungkin kenapa Indonesia ngotot bahwa Israel itu penjajah gitu kan. Karena melihatnya adalah itu tadi okupasi begitu ya. Kemudian
sampai sekarang masih terus ada clash, ada konflik gitu, tidak yang namanya berdiri dua negara itu kan seperti kita dan Malaysia gitu ya. Ada teritori, ada state, ada people, ada government. Berdampingan hidup secara damai. Nah, ini tidak terjadi di sana. Yang suatu saat akan meletup dan terjadi lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Arvin. Makanya mungkin saya justru akan melihat bahwa kalau orang lain justru Hamas itu nggak ada, Israel nggak ada, harus ada satu negara. It is impossible. Mungkin lalu itu negara udah berdiri, terus udah kokoh, terus masyarakatnya juga sudah berbaur. Yahudi juga adalah, itu harus dibedakan antara Yahudi dengan Zionis gitu ya, dengan mempunyai policy. Yahudi itu baik sekali gitu, dan banyak bergaul juga dengan Arab Palestina gitu. Saya pikir di situ nggak ada problem gitu. Yang menjadi problem adalah ketika terjadi ya ketidakadilan itu, terjadi okupasi itu, terjadi serangan-serangan yang memang dipicu oleh pihak Hamas gitu, dan ini harus diselesaikan. Saya pikir kalau misalnya dirundingkan bahwa semuanya harus sepakat nih, bukan hanya US yang sepakat dengan keberadaan Israel, kemudian negara-negara lain tidak sepakat. Seluruh dunia ini harus sepakat. Yang namanya Israel ini, Palestina ini, bordernya ini. Nah gitu. Itu baru menurut saya itu betul-betul dua negara. Jadi tidak sepihak begitu ya. Yang grup di UN itu siapa yang pro terhadap Palestina, yang grup yang ini siapa yang pro Israel, tidak begitu. Kalau yang namanya kesepakatan berdasarkan international law juga itu harus semua negara mengakui itu. Sementara ini kan terus berbeda gitu. Kelompok ini tidak mengakui, kelompok ini mengakui. Nah, yang disebut dengan negara itu tidak begitu. Orang melihat Malaysia, Indonesia, in Southeast Asia itu sebagai dua negara. Itu yang harus dipahami mungkin. Dan ini tidak terjadi begitu dengan kondisi Israel dan Palestina. Makanya Indonesia kekeh, makanya mungkin melihat bahwa itu adalah sebuah bentuk penjajahan, dan mungkin negara lain yang memvote untuk kemerdekaan Palestina juga itu gitu. Jadi kalau misalnya ada persepsi Israel sudah Palestina sudah merdeka karena mungkin dilihat dari sisi bahwa mereka memang hidup berdampingan ya, kalau tidak perang gitu loh. Kalau tidak perang. Kalau terjadi konflik kan memang itu humanity, kemudian sivil yang jadi korban itu yang disayangkan begitu kan. Disayangkan. Ya, betul. Jadi itu yang menjadi konsen juga gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari siapa tadi? Anissa Gitnah. Anissa. Ya, tentang Iya, terkait dengan kira-kira pantas atau tidak ketika Indonesia menjadi salah satu negara yang atau negara mediator dalam konflik negara tersebut. Oke, susah ya, agak susah. Saya tadi dari awal sudah bilang kalau namanya sebuah negara bilateral itu ada hubungan diplomatik. Kalau tidak ada bilateral, tidak ada hubungan diplomatik, nggak bisa. Gimana mau menginisiasi menjadi mediator Iran dan Saudi konflik? Ya, banyak sekali, sering mereka melakukan tension yang cukup high tension yang tinggi kedua negara ini. Indonesia menjadi mediator, bisa. Kenapa? Indonesia punya hubungan diplomatik dengan Iran, Indonesia punya hubungan diplomatik dengan Saudi. Oke? Sampai di situ bisa dipahami ya. Kalau Indonesia sekarang masuk menjadi mediator dalam konflik Palestina Israel, nggak bisa. Paling perjuangannya itu dia menjadi anggota tidak tetap DKPBB. Itu doang kali. Dia paling speak up doang untuk bisa menghimpun beberapa negara untuk tetap mendukung Palestina merdeka begitu, sebagai satu negara yang berdiri, mempunyai hak asasi manusia. Bagaimana dengan Gaza, bagaimana dengan East Jerusalem, bagaimana dengan West Bank, bagaimana dengan Ramallah, bagaimana dengan kota-kota lain, terus diselesaikan gitu. Tidak selalu harus terus ada di bawah kontrol internasional gitu ya. Harus dijelaskan border itu, karena yang namanya negara kalau belum ada itu nggak bisa disebut negara. Artinya belum bisa gitu. Oh, ada kedutaannya di sini gitu kan, di Indonesia, hanya Indonesia gitu. Kita melihat coba bagaimana, kenapa Palestina tidak masuk ke dalam sejarah termasuk negara yang mengakui kemerdekaan RI tahun 45, karena saat itu tidak diklaim sebagai negara. Kenapa Mesir? Karena memang saat itu tidak diklaim sebagai negara begitu. Ada hal-hal lain yang memang dia masih di bawah tekanan begitu ya. Sehingga Palestina tidak. Anda cek di Google apakah ada di situ
Palestina sebagai salah satu negara yang sejarah mengakui kemerdekaan Indonesia, nggak ada gitu ya. Jadi memang ibaratnya gini, itu hanya kebaikannya Indonesia lah gitu. Kemudian Indonesia juga membuka apa namanya perwakilannya di Israel, di Palestina begitu ya. Palestina. Ya sama gitu. Jadi samalah dengan beberapa negara yang sampai hari ini tidak mengakui bahwa Israel sebagai negara, sama kurang lebih begitu. Ini dunia internasional, negara-negara, states itu semua itu terbagi divided to groups gitu ya. Yang satu tidak mengakui Israel sebagai negara, yang satu tidak mengakui Palestina sebagai negara. Nah, ini adalah problemnya. Benang ini yang harus diurai, bahwa ini harus berdiri menjadi dua negara yang damai, berdampingan, tidak ada salah satu yang hilang, gitu. Itu seperti itu. Tapi perjanjian-perjanjian yang dilakukan itu semuanya hilang, gitu ya, nggak berhasil, gitu. Baik dari politisi pihak Palestina ataupun Israel, baik dari PLO Fatah ataupun Hamas, baik dari zamannya Yasir Arafat, ya dia mengklaim aja kemerdekaan didukung, ya semua juga mengklaim bisa, gitu kan. Ini persoalannya, nah itu tadi yang 4 komponen sebagai syarat negara dan pengakuan seluruh dunia internasional ada tidak. Yes. Nah, gitu. Kalau tidak ada, ya berarti dia belum merdeka dan itu harus diselesaikan. Kemudian pertanyaan terakhir dari siapa tadi yang terakhir tuh? Ya, terkait dengan adanya kelompok ekstremis, Mbak Tia. Ya, ekstremis jelas di mana-mana kita ada di semua negara. Saya pikir, saya melihatnya di Israel Palestina juga ada ekstremis ini ya dari pihak Palestina jelas Hamas gitu ya, karena Fatah ingin menyelesaikan ini dengan secara diplomasi gitu ya. Dan saya pikir soft diplomasi itu adalah pada saat ini itu paling relevan. Kalau di HI ini soft approach, pendekatannya lebih kepada soft gitu ya, tidak lagi melalui realism. Mungkin orang-orang HI di sini paham apa itu realism. Sesuatu harus melakukan ekspansi, harus dengan militer, harus dengan perang. No, sekarang zamannya soft approach dengan cara liberalism, dengan cara cooperation, dengan cara kerjasama ekonomi, dengan cara konstruktivism, yaitu dengan pengaruh dari masyarakat kemudian naik ke atas, kemudian muncul foreign policy atau kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pihak state gitu kan. Yes. Nah, musimnya itu sekarang begitu gitu ya. Jadi harusnya Fatah ini didukung lah karena memang dia inginnya dengan cara diplomasi. Hamas tidak mau. Nah, itu problem is-nya itu di situ. Dia ingin pokoknya konflik aja selama memang suplai senjata dari Iran misalnya atau dari Qatar, dari yang lainnya terus jalan gitu dan mereka juga punya uang dan dapat hidup dari sana. Itu problem. Cuma kalau ego masing-masing itu dilepaskan, Hamas itu jangan hidup dari sana, kemudian sama-sama berjuang dengan Fatah melakukan perjuangan sampai titik bahwa ini harus berdiri sebagai negara yang diakui oleh seluruh dunia, begitu. Karena oleh satu grup atau dua grup atau beberapa negara saja, begitu. Ini harus di Palestina sendiri benang kusut ini harus diselesaikan. Jadi kalau itu masih clash dua itu nggak bisa. Dan saya melihat ekstremis Palestina ya Hamas, ekstremis Israel ya Zionis karena Yahudinya baik banget. Saya banyak banget teman Yahudi yang banyak membantu, baik dari segi kita punya beberapa riset bersama, saya punya milis juga, saya juga dengan Dayan Center juga menjadi anggota atau member, yaitu para akademisi dari Tel Aviv University, kita punya riset bareng, kita sering, nah ini mungkin saya bisa share emailnya ya, nanti sekitar hari sudah ada undangannya dari pihak Tel Aviv University untuk kita Zoom bareng, dan itu adalah semuanya adalah orang-orang Yahudi, kawan-kawan saya dari akademisi Tel Aviv, tanggal 19 Juli jam 18 waktu Israel, dan itu kita rutin untuk berdiskusi mingguan. Jadi ini bukan masalah Yahudi dan Islam dan Kristen gitu ya. Oke. Ini adalah konflik yang memang harus diselesaikan. Ada serangan-serangan lagi baik dari pihak Hamas maupun Israel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke. Mbak Tia, mungkin ini sedikit pertanyaan tapi dari saya saja, karena tadi di awal mungkin Mbak Monik juga sudah menguraikan atau sedikit memberikan penjelasan bagaimana perempuan sebagai agent of peace dalam hal konflik ataupun peperangan. Kira-kira kalau meskipun tadi Mbak Tia sampaikan di awal bahwa Mbak Tia tidak begitu concern terhadap isu gender dan lain sebagainya, tapi kira-kira kalau dari perspektif Mbak Tia sendiri melihat ketika
perempuan menjadi salah satu agen perdamaian dalam hal ini konflik Israel dan Palestina mungkin ya, atau mungkin kita bisa ngambil case lainnya. Apakah mungkin itu juga bisa menjadi salah satu bentuk soft diplomasi yang mungkin bisa kita upayakan dalam membangun perdamaian di antara dua negara yang sedang berkonflik, Mbak Tia? Di Knesset sih waktu itu justru yang berteriak dan pro terhadap Palestina itu adalah dari pihak Israel gitu. Kebetulan kita diberikan kesempatan untuk hadir langsung di Knesset. Jadi Knesset itu kayak DPR RI gitu ya, parlemennya Israel. Jadi kita hadir di situ tuh melihat mereka berdebat. Ini juga saya bisa saksikan langsung bagaimana justru di forum itu perempuan banyak berkiprah, banyak mendukung untuk perdamaian Palestina Israel ini begitu, dan itu dari Arab loh. Dari Arab gitu, dari pihak Israel Arab gitu yang mendukung adanya perdamaian antara pihak Palestina Israel begitu. Dan tadi pertanyaan dari Dinda Agnia bahwa ini adalah perempuan bisa jadi soft diplomasi, karena saya termasuk orang yang tidak setuju soal perbedaan perempuan dan laki-laki gitu ya. Yes. Melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Saya melihat bagaimana Angela Merkel, kalau dalam bahasa Jermannya Angela itu menjadi perdana menteri yang luar biasa. Menurut saya bisa memimpin Jerman sekian periode dengan sama sekali baru membawa Jerman kepada kemajuan. Itu perempuan, dan saya pikir itu otaknya lebih dari laki gitu kan. Dia bisa soft, dia bisa hard juga gitu. Beberapa foreign policy-nya. Kemudian kita lihat Hillary, di mana soft-nya gitu kan. Ya, betul. Ya gitu kan, dalam beberapa policy dia, perang gitu. Jadi ya itu tadi, dari awal memang saya tidak menyetujui ada dikotomi atau klasifikasi. Ini perempuan berarti lebih kepada, kalau terlibat jadi orang lebih kepada mudah berdamai. Tidak juga. Saya justru bisa melihat bahwa kalau perempuan berperan dalam perdamaian, itu harus lebih banyak lagi gitu. Kadang perempuan itu punya ide-ide yang mungkin, maaf ya, ini banyak laki-laki di sini juga yang mungkin tidak dimiliki laki-laki. Ide itu yang dari sisi ke perempuanannya gitu, yang mungkin itu bisa membawa ke arah perdamaian gitu. Jadi saya melihatnya lebih ke arah sana sih, bukan karena perempuan terus tiba-tiba perdamaian akan lebih bisa terjadi, enggak juga. Tapi kalau ide itu, nah itu dia, ide dari perempuan biasanya lebih bisa memahami bagaimana konflik ini misalnya bisa ada solusinya begitu. Lebih ke situ sih De Agnia ya. Dia memang harus disupport perempuan. Iya betul. Ya kecil-kecil dulu lah, di politik dulu gitu kan. Di Indonesia berapa ya Mbak Moni? 30%, tapi nggak ada tuh. Rata-rata mereka milih dapur aja. Belum ngaruh. Ya mestinya. Nah dari situ dulu lah gitu. Itu kan awalnya dari politik, nanti efeknya ke arah perdamaian, dan persepsi orang Indonesia tentang konflik Palestina saya berharap ke depan bisa terus bergeser gitu loh. Ini jangan bilang agama, itu agama mereka akan takbir lagi itu Mbak Moni. Kalau ditarik ke situ akan Allahu Akbar lagi. Wah Mbak Moni bilang begini, kalau diumum habis sudah gitu. Nah, kalau kita bisa memahami, karena saya banyak sekali rekan Jewish dan kita sering berdiskusi gitu ya. Dan saya sempat mendatangi Demokratapan, kalau di Jewish itu bilangnya apa gitu ya. Saya memahami bahwa ketika berdoa juga Allahumma sholli ala Musanya aja yang diganti. Nabi Muhammadnya, kok ini mirip Islam gitu loh. Dan banyak orang melihat bahwa Muhammad menurut Philip Kahiti itu mengadopsi ajaran Yahudi ke Islam gitu, karena banyak samanya, termasuk masalah koser. Kalau di kita MUI halal gitu ya, di mereka koser. Ya itu yang membuat saya betah di sana, karena kita tidak ragu, karena tidak makan babi mereka. Jadi sangat paham sekali gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu ditarik habis sudah, karena mereka akan takbir lagi tuh di jalan. Saya selalu bicara di forum manapun menggiring ini bahwa this is pure politik gitu. Karena ini harus memberikan knowledge kepada Indonesian people untuk melakukan isu ini untuk kepentingan politik mereka. Saya nggak mau sebut partainya ya. Ada, tapi banyak gitu ya. Sering meraih voters itu dengan cara itu, dan saya sorry ya, soal populisme mengambil politik I don't like. Ya kejadian Ahok udahlah selesai. Terakhir
sampai terjadi lagi di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tia. Baik, teman-teman peserta diskusi sudut pandang pada malam hari ini. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Saya akan memberi satu kesempatan. Jika tidak, mungkin saya akan mengakhiri diskusi pada malam hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya berikan kesempatan kepada satu orang yang ingin bertanya lagi di sesi terakhir pada malam hari ini. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin Mbak Monik bisa memberikan closing statement kepada kita semuanya terkait dengan diskusi pada malam hari ini, terkait dengan tema diskusi pada malam hari ini, untuk menutup agenda diskusi di malam hari ini. Dipersilahkan, Mbak Monik. Ya, terima kasih. Mungkin saya ambil inspirasi dari motonya HMI. Yakin, usaha, sampai. Ya, saya yakin usaha. Makanya banyak politisi dari HMI, Mbak, kecuali Presiden Gus Dur dari PMII gitu kan. Ya, jadi saya nggak ikut-ikutan. ngambil inspirasi dari motonya HMI ya, yakin, usaha, sampai. Jadi saya berharap banget nih ya, perdamaian Israel Palestina itu tercapai dengan keikutsertaannya Indonesia gitu loh. Jadi kita ini benar-benar terlibat secara aktif dalam upaya-upaya berdamai. Meskipun memang kita berada, Indonesia secara bangsa, secara negara punya standing posisinya tuh udah jelas banget bahwa dia pro Palestina, tetapi karena saking ingin mewujudkan Palestina ini menjadi sebuah negara yang utuh dengan definisi-definisi yang sesuai dengan hukum internasional, maka Indonesia dengan besar hati pun mau gitu loh duduk bareng bertiga jadinya dengan Israel. Jadi jangan selalu kita melihat atau membaca berita yang terlibat itu hanya Mesir gitu, atau yang terlibat itu hanya Amerika. Ini harusnya Indonesia, karena Indonesia tuh nggak punya beban sama sekali dalam konteks geopolitik. Ini maaf ya kalau saya ngomongnya akhirnya terpaksa saya masuk ke agama. Indonesia tuh nggak punya beban sebagai negara paling besar umat Islam, mayoritas seluruh dunia, paling terbesarnya di Indonesia. Kita nggak punya beban untuk urusan kita mau Sunni atau Syiah gitu loh. Kita nggak main kubu Arab Saudi atau kubu Iran. Kita nggak masuk ke konteks geopolitik ribut kayak di Timur Tengah gitu kan. Kita benar-benar Indonesia ini bisa jadi panutan gitu loh. Justru orang-orang di seluruh dunia, negara-negara Arab, negara-negara Oki, negara-negara Timur Tengah, justru tuh harus berkiblatnya dalam konteks politik itu Indonesia. Karena Indonesia nggak ada beban. Nah justru kayaknya kita nggak memanfaatkan kelebihan itu. Sayang banget. Justru kita harus memanfaatkan kelebihan ini. Dan mengambil peran inisiatif berdamai. Coba lihat satu contoh lagi. Taliban dengan Afghanistan. Yang mendamaikan siapa? Masa Amerika lagi? Ngapain gitu loh. Indonesia kan bisa. Gitu loh. Jadi Indonesia ini harus yakin, usaha sampai mendudukan Israel dan Palestina bersama-sama. Saya nggak tahu kapan, mungkin nanti nunggu Bu Tia jadi ini ya, Menteri Luar Negeri. Amin ya Bu Tia ya. Titip pesan kalau jadi Menlu. Kalau saya jadi punya kebijakan, Yahudi boleh Mbak ibadah di kita. Oh mantap. Iya, jadi itu ya. Baik. Salah gitu loh. Kan itu agama. Masa kita agama cuma 5 doang? Ya tambah kan nggak apa-apa. Itu masalah keyakinan orang. Kenapa harus dibatas-batasin gitu kan? Iya. Dan saya juga mungkin JK ya salah satu alumni bukan salah satu alumni bilangnya apa dari HMI juga. Nah JK ini juga bikin terobosan kan ketika membolehkan bisnis kerjasama dagang di masa beliau menjadi menteri pada saat itu. Nah jadi ya inilah butuh terobosan butuh orang-orang yang berani sebetulnya
mengambil peran bagaimana bisa mencari celah. Kita nih seakan-akan jalan semua pintu tertutup. Tetapi kita bagaimana caranya kita mencari celah supaya lubang-lubang perdamaian itu, jembatan-jembatan kecil perdamaian itu bisa dibangun. Gitu. Dan Indonesia bisa dan saya sih berharapnya gini, 3 tahun dari sekarang Pak Jokowi punya waktu tersisa untuk mewariskan sebuah legacy yang luar biasa, yakni bisa berdamai dengan Israel. Ini karena saya sebagai seorang aktivis yang pro Israel, gitu ya. Jadi terima kasih HMI. Semoga yakin usaha sampai Israel dan Indonesia punya hubungan formal, bukan main belakang lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Monik. Mungkin selanjutnya closing statement dari Mbak Tia, dipersilakan Mbak Tia. Ya, singkat saja sih. Kita untuk apa sih kalau terus berkonflik, kalau nggak bisa damai gitu kan? Dan saya setuju dengan Mbak Monik, mulai sebelum kita teriak untuk orang lain, mulai dari diri kita. Kita negara besar dengan 260 juta penduduk, kita the biggest market in Southeast Asia. Kenapa kita tidak bisa melakukan hanya menutup kepentingan politik domestik, kita menutup itu, membiarkan konflik terus terjadi? Kenapa nggak mulai dari kita? Apa yang ditakutkan oleh Indonesia ketika berhubungan diplomatik? Saya tanya itu aja, apa yang ditakutkan? Saya pikir ditakutkan karena takut turun, takut jatuh gitu. Pos politik itu tadi. Kenapa harus takut? Kalau masyarakatnya sudah pintar, itu tidak akan terjadi. Dan kita yang harus terus berjuang memberikan knowledge, bukan mempengaruhi ya. Memberikan knowledge, memberikan pengetahuan ini, realnya seperti ini. Yang disebut mereka bahwa Israel itu udah kafir semua, Palestina itu muslim semua, itu nggak benar gitu. Nah itu harus diberikan terus knowledge seperti itu sehingga konstruktivisme, mungkin orang-orang yang ngerti konstruktivisme itu adalah kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah diawali dari struktur bawah, yaitu masyarakat, people dulu. People naik ke atas, kalau people-nya sudah pinter nih, jadi si government-nya, si state-nya tidak akan takut melakukan foreign policy untuk bisa membuka hubungan diplomatik. Kenapa sekarang kekeh dengan atas dasar Undang-Undang Dasar 45 itu tadi, atas dasar penjajahan itu tadi? Karena takut. Si struktur di bawahnya, si people-nya belum pinter, belum cerdas. Makanya sampai kapanpun saya bilang, selama struktur di bawahnya belum pinter, berdasarkan konstruktivisme, itu tidak akan terjadi pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Padahal kalau langsung kita beli senjata langsung, itu menguntungkan Indonesia, tidak melalui pihak ketiga. Udahlah stop kita tergantung dengan Singapura. Kalau mau hubungan jual beli dan segala macamnya langsung gitu, dengan Iran langsung, dengan Israel langsung. Saya berharapnya begitu sebagai proses. Jadi kita harus tetap menjadi pejuang perdamaian dimanapun kita berada. Oke, baik, terima kasih Mbak Tia dan Mbak Monik atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini sudah berkenan hadir dalam diskusi sudut pandang